Untuk sesaat Su Ying merasa tidak enak badan. Tetapi hal yang sama berlaku sebagai elit profesional apapun situasi yang Anda temui, Anda harus tetap tenang dan tenang. Tetap tenang. Namun di dalam hatinya, dia sudah melabeli Qin Xiao sebagai orang bodoh. Aku merasa adik laki-lakiku, Qin Lin, mungkin tidak terlalu pintar. Wajah Su Ying menjadi gelap dan dia segera berbalik dan berkata, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah wanita muda itu masih perlu diawasi? Qin Xiao mengangguk dan berkata, awasi saja mereka. Jangan biarkan siapapun menimbulkan masalah bagi mereka. Tetapi jangan biarkan siapapun yang memiliki status dan posisi berhubungan dengan mereka juga. Pokoknya cari saja cara untuk membiarkan mereka berdamai. Kamu tidak perlu melakukan hal lain. Su Ying sedikit mengangguk ketika mendengar ini meskipun dia tidak tahu apa tujuan Qin Xiao. Tetapi karena kata-kata telah diucapkan dan instruksi yang jelas telah diberikan, dia hanya perlu melakukannya dan dia tidak perlu mengajukan pertanyaan lain. Melihat sikapnya, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam. Dapat dilihat bahwa Su Ying bukan hanya wajah cantik, sikapnya terhadap pekerjaan saja sudah cukup untuk menunjukkan profesionalismenya. Ini membuat Qin Xiao penasaran, apakah tokoh utama wanita begitu penting saat ini? Dia tidak bisa menahan perasaan geli bahwa dia bahkan memiliki keterampilan praktis. Untuk melihat seberapa cakap pihak lain, Qin Xiao menyerahkan semua tugas yang seharusnya dia lakukan kepada pihak lain. Misalnya perusahaan yang didirikan Liu Xiyu dan lainnya atau beberapa masalah keamanan harian semuanya diserahkan kepada pihak lain untuk ditangani. Dia bahkan meminta pihak lain untuk mengatur orang untuk memperhatikan masalah saudara kandung Ye Chen. Ini juga memberi Su Ying tekanan besar untuk sementara waktu dan dia akhirnya merasa seperti binatang beban. Dia ditugaskan begitu banyak hal hanya dalam beberapa hari sehingga dia merasa kelelahan. Yang paling penting adalah dia sangat sibuk, tetapi Qin Xiao tidak hanya menugaskannya pekerjaan ketika dia tidak ada pekerjaan tetapi juga selalu menatapnya dengan mata berapi-api itu. Seolah-olah dia bisa melihat menembusnya yang membuatnya sangat tidak nyaman setiap saat dan tekanan meningkat seketika. Akhirnya pada hari ini Qin Xiao terus menatapnya dan dia tidak tahan lagi. Duduk di mejanya, dia tidak bisa menahan diri untuk menolehkan kepalanya untuk melihat Qin Xiao di sofa dan berkata, Tuan Qin, jika memungkinkan, saya harap Anda tidak terus menatap saya seperti ini. Itu membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Oh benarkah? Qin Xiao menatapnya dengan rasa ingin tahu. Su Ying mengangguk dengan serius dan berkata benar jadi jika Anda tidak ada pekerjaan Tuan Qin Anda dapat melakukan hal lain jika Anda ada pekerjaan serahkan saja kepada saya tidak perlu terus menatap saya seperti ini. Meskipun dia tahu tidak baik mengatakan itu kepada bosnya masalahnya adalah setelah beberapa hari dia tahu bahwa jika dia tidak berbicara terus terang Qin Xiao tidak akan memperhatikan sama sekali. Lagi pula saya telah mengingatkannya berkali-kali dalam beberapa hari terakhir tetapi Qin Xiao pura-pura tidak tahu dan tidak peduli. Ini membuatnya sadar bahwa jika dia tidak mengatakannya secara langsung, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Qin Xiao melihat ekspresinya yang serius yang juga tampak sedikit terpukul dan tidak bisa menahan tawa. Itu tidak baik, lagi pula kamu sangat cantik, aku sebenarnya cukup suka melihatmu seperti ini. Jika Anda merasa tidak tahan, bagaimana kalau saya memberi Anda kenaikan gaji? Wajah Su Ying menjadi gelap ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia begitu belak-belakan, Qin Xiao sama sekali tidak peduli. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Qin, jika Anda terus seperti ini, saya akan memberitahu Tuan Qin. Bicaralah. Qin Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Saudaraku sangat mencintaiku, dia pasti tidak akan peduli. Dan yang paling penting adalah kamu terlihat sangat serius yang membuatku penasaran seperti apa dirimu saat marah. Setelah mendengar ini, Su Ying akhirnya mengerti mengapa Qin Xiao menatapnya seperti itu. Dia bertanya mengapa Qin Xiao tampak seperti orang mesum tua akhir-akhir ini tetapi tidak melakukan apapun. Jadi, ini benar-benar selera buruk pihak lain kan? Setelah Su Ying mengerti, dia melihat wajah Qin Xiao yang tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit marah sesaat. Ding. Nilai kebencian Su Ying sangat marah plus 233. Sementara pihak lain menahan amarahnya, sebuah suara muncul dari benak Qin Xiao lagi. Ini juga merupakan fitur baru setelah sistem ditingkatkan dalam beberapa hari terakhir. Mungkin karena ada terlalu banyak protagonis dan tokoh utama wanita sehingga nilai keberuntungan sekarang mulai terdepresiasi. Jadi sekarang semua protagonis dan pahlawan wanita serta beberapa orang yang beruntung hanya perlu memiliki emosi tertentu dan mereka bisa mendapatkan poin yang sama dengan nilai keberuntungan mereka. Dengan kata lain, sumber penghasilan saya menjadi lebih mudah. Ini membuat Qin Xiao sangat puas dan cintanya pada sistem menjadi lebih kuat. Jika Anda ingin membuat pihak lain berubah, itu akan segera terjadi. Sistem tunggu dan terima cintaku. Sistem. Merasakan pikiran Qin Xiao, sistem itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar sesaat. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Qin Xiao padaku nanti. Dia tahu persis betapa menyenangkannya Qin Xiao selama ini dan dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika dia menjadi pahlawan wanita. Jadi sekarang dia hanya bisa diam dan berpura-pura komputernya macet.
Aku tidak berani bergerak sama sekali. Dia bahkan menyesal telah memutakhirkan dirinya sendiri. Tetapi tidak ada jalan lain karena dunia telah berubah begitu banyak sehingga dia harus mulai meningkatkan secara otomatis. Jika tidak, bagaimana dia bisa memberi Qin Xiao kesempatan seperti itu? Qin Xiao mengabaikan keheningan sistem setelah memverifikasi cara mendapatkan emosi tertentu pada Su Ying, dia berdiri dari sofa dan pergi. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi, aku akan datang dan bermain denganmu kalau aku ada waktu nanti. Su Ying merasa lega ketika mendengar perkataan Qin Xiao, tetapi kalimat terakhir dari pihak lain membuat wajahnya menjadi gelap lagi. Apa maksudmu kamu bisa datang dan bermain denganku ketika kamu punya waktu? Ini sepertinya tidak ada habisnya kan? Tapi Qin Xiao mengabaikannya, membuka pintu dan meninggalkan ruang kerja. Sekarang dia ingin mencari Xiao Qinglong dan memintanya untuk mencoba fungsi-fungsi baru setelah pemutakhiran sistem. Aku tidak tahu apakah pihak lain akan terkejut. Bab 398 Kakak Laki-laki. Aku punya sesuatu yang menyenangkan dan orang pertama yang kupikirkan adalah dia. Jika bukan karena tujuan memverifikasi cara mendapatkan nilai emosional dari fungsi baru, Xiao Qinglong mungkin sudah mulai menangis kegirangan kan. Tentu saja Xiao Qinglong memang saudara terbaiknya yang berbeda marga dan orang pertama yang dia pikirkan ketika sesuatu terjadi adalah dia. Ini semua tentang persaudaraan mereka, mustahil bagi Xiao Qinglong untuk tidak tergerak. Qin Xiao berkendara dengan gembira untuk mencari Xiao Qinglong. Meskipun lingkungan saat ini agak berbahaya dan kacau. Namun, dia adalah makhluk luar biasa bagaimanapun juga. Kecuali beberapa orang, tidak ada yang bisa mengancamnya. Dan yang paling penting adalah dengan keterampilan kakinya sendiri, jika ada bahaya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Qin Xiao berkendara ke tempat Chu Feng berada tetapi menemukan bahwa orang-orang dari Istana Raja Naga telah berkumpul. Ini segera membangkitkan rasa ingin tahu Qin Xiao dan dia berjalan ke salah satu dari mereka dan bertanya, "Hei saudara, apa yang sedang kamu lakukan?" Pria itu berbalik dan melirik Qin Xiao sambil berkata, "Tentu saja kami siap bertarung." "Bertarung? Kamu sedang bertarung dengan siapa? Apa yang menyenangkan dari ini?" Mata Qin Xiao berbinar ketika mendengar perkataan pihak lain. "Cepat bawa aku bersamamu, aku juga ingin ikut bermain." Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Xiao, pria itu menjadi tidak senang. Apa yang kamu bicarakan? Kamu datang setelah perkelahian selesai. Ada apa dengan kalian orang-orang baru? Kalian tidak proaktif dalam pekerjaan kalian. Bagaimana kalian bisa maju? Qin Xiao tertegun ketika mendengar ini. Ya ampun, apakah Istana Raja Naga sekarang begitu positif? Mereka sangat marah. Bahkan aku pun diberi pelajaran. Qin Xiao melirik pria itu dan melihat bahwa dia sedikit karami jadi dia mengabaikannya. Tapi dia ingat dendam ini dan akan meminta Xiao Qinglong untuk mengambilnya kembali nanti. Qin Xiao berpikir begitu dan segera datang ke tempat Xiao Qinglong berada. Pada saat ini, Chu Feng dan pengawalnya sedang menginterogasi sekelompok orang di sebuah gudang yang dijaga ketat. Hahaha, aku tidak menyangka kalian benar-benar ingin melawanku. Menurutmu, siapa aku? Aku adalah Raja Naga, dan kalian benar-benar ingin berurusan denganku? Sungguh lelucon. Chu Feng tertawa terbahak-bahak tampak sangat bahagia. Chu Feng, jangan terlalu sombong, kami tidak akan melepaskanmu. Apa kau pikir tidak ada yang tahu apa yang kau lakukan? Benar, kami sudah tahu bahwa kaulah yang menghancurkan alam rahasia dan menjerumuskan kota Yunhai ke dalam kekacauan. Jika berita ini bocor, kau tidak akan berakhir baik. Chu Feng tertawa ketika mendengar ini. Hehehe, itu hanya berfungsi jika kamu bisa membocorkannya. Sekarang semua bajingan ini telah ditangkap, bahkan pemimpinnya ada di sini. Siapa lagi yang akan tahu ini? Ketika mereka yang digantung mendengar ini, mereka memelototinya. Namun menghadapi tatapan kelompok orang ini, Chu Feng mengabaikan mereka sama sekali. Dia menatap kelompok itu dengan tatapan sinis dan berkata, "Baiklah, berhenti bicara omong kosong sekarang. Selama kamu mengakui bahwa kamu adalah orang yang menghancurkan alam rahasia ini, Raja Naga ini akan menemukan cara untuk menyelamatkan hidupmu. Bagaimana dengan itu?" Bah! Sekelompok orang cemberut padanya. Chu Feng tidak marah setelah melihat sikap mereka. Dia mencibir dan berkata, "Kalian cukup tangguh, aku suka itu. Jika itu masalahnya, aku akan bermain dengan kalian perlahan." Namun, pada saat ini penjaga itu berkata, "Raja Naga, mengapa kita tidak menyelesaikan ini dengan cepat? Mengapa kamu masih khawatir orang-orang ini akan melarikan diri?" Chu Feng berkata dengan acuh tak acuh tanpa menganggap mereka serius sama sekali. Penjaga itu melirik Ye Chen yang tergantung di tengah dan berkata, "Tidak, itu terutama karena aku punya firasat buruk. Aku khawatir wanita ini akan menarik seseorang yang tak terkatakan." Chu Feng sedikit marah ketika mendengar ini dan menamparkan dahi orang lain. "Apa maksudmu dengan seseorang yang tidak bisa kamu bicarakan? Aku adalah Raja Naga, tidak bisakah aku membicarakannya? Aku ingin melihat orang macam apa yang akan tertarik dengan ini." Chu Feng mencibir setelah selesai berbicara, membuat penjaga itu terdiam sesaat. "Raja Naga, tidakkah menurutmu mudah bagi mereka untuk menarik perhatian Tuan Muda Qin? Jika Tuan Muda Qin muncul, bukankah kamu akan tercabik-cabik?" Chu Feng tertegun ketika mendengar ini dan kemudian dia melihat Ye Chen dan yang lainnya dengan bingung. Kali ini dia tidak marah karena dia merasa apa yang dikatakan pelindung itu sepertinya masuk akal. Meskipun terasa sedikit metafisik, sepertinya setiap kali aku memiliki sesuatu yang bagus, aku akan memancing Qin Xiao untuk menghancurkannya. Ketika Chu Feng memikirkan ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit gelisah dan berkata dengan cepat, "Kalau begitu, kenapa kamu masih berdiri di sana? Biarkan mereka mengakui kesalahan mereka."
Xiao Qinglong, apa yang sedang kamu lakukan? Kejahatan apa yang kamu minta untuk aku akui? Qin Xiao tiba-tiba muncul di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng berkata dengan marah, beraninya kau berbicara padaku seperti itu, tunggu sialan. Chu Feng menjawab tanpa sadar, tetapi sebelum dia bisa marah dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berbalik dan melihat Qin Xiao berdiri di sampingnya. Tidak, kapan kamu sampai di sini? Dan bukankah aku sudah mengatur seseorang untuk menjaganya? Bagaimana kamu bisa masuk? Qin Xiao menatapnya dengan bingung dan berkata, apa yang begitu mengejutkan tentang ini? Aku hanya masuk. Adapun sekelompok orang yang kamu sebutkan, mereka ingin memberitahuku setelah melihatku, tetapi aku berpikir bahwa mengingat hubungan kita, tidak perlu ada kesopanan seperti itu, jadi aku langsung saja masuk. Brengsek kau! Chu Feng sangat marah ketika mendengar ini hingga hampir mengeluarkan sumpah serapah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Qin Xiao dapat mengatakan ini dengan begitu percaya diri. Memang agak tidak tahu malu. Nilai kebencian Chu Feng plus 999. Ketika Qin Xiao mendengar perintah sistem, matanya tiba-tiba berbinar ketika dia melihat Chu Feng. Dia layak disebut naga hijau kecil. Dia menyiksa Su Ying selama beberapa hari tetapi hanya memiliki beberapa ratus poin kebencian. Tapi Chu Feng sangat bagus sehingga dia memulai dengan 999. Ini hanyalah sebuah harta karun. Dia pantas menjadi orang nomor 1 dalam daftarnya. Aku mengenalimu. Qin Xiao mengacungkan jempol dalam hatinya dan kemudian melihat Ye Chen dan yang lainnya yang tergantung dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Naga hijau kecil ini benar-benar mampu. Dia benar-benar menangkap Ye Chen. Anda harus tahu bahwa kita semua adalah anak-anak takdir. Mengapa Anda, Xiao Qinglong, bisa begitu arogan? Dan yang paling penting adalah bahwa Ye Chen seharusnya menjadi protagonis dari sebuah kisah kultivasi. Apakah Xiao Qinglong telah diperkuat? Jika tidak, bagaimana mungkin Raja Naga seperti Anda bisa mengalahkan kultivator abadi? Dan dari penampilannya, sepertinya dia telah banyak menderita. Qin Xiao sedikit penasaran sesaat Xiao Qinglong, bagaimana kamu menangkap mereka? Bab 399, mengapa tidak ada pergerakan? Oh, bagaimana lagi aku bisa menangkapnya? Tentu saja aku hanya menangkapnya. Chu Feng tertawa ketika mendengar kata-katanya, nadanya penuh kebanggaan. Aku tidak tahu dari mana para bajingan ini berasal, mengikuti kedua saudara ini untuk menyelidiki dan mereka langsung menemukan jalannya ke aku. Intinya adalah mereka benar-benar berani datang langsung ke tempatku untuk menyelidikiku. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mereka pikir aku, Raja Naga, mudah untuk dipermainkan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menjadi licik, tetapi malah langsung masuk dan menculik orang untuk diinterogasi. Chu Feng mulai mengutuk saat dia berbicara, merasa seolah-olah dia telah dihina. Siapakah Chu Feng? Dia adalah eksistensi yang sangat kuat dari awal hingga akhir. Alhasil, Ye Chen dan Ye Xi, dua saudara dan saudari senior, benar-benar membawa orang ke markasnya dan langsung mengikat pengawalnya untuk diinterogasi. Chu Feng hampir tertawa di awal. Seberapa rendah orang-orang ini memandang dia hingga berani bersikap begitu lancang. Dia mengira orang-orang ini sangat kuat, jika tidak, bagaimana mereka berani melakukan ini? Tanpa diduga, begitu mereka bertemu, mereka dikejar oleh orang-orang mereka sendiri dan melarikan diri kemana-mana seperti anjing liar. Ini membuat Chu Feng sangat marah. Para pecundang ini benar-benar berani bersikap kurang ajar di depanku. Aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Dan ini adalah alasan terbesar mengapa dia marah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Qin Xiao akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Dia melirik Ye Chen dan yang lainnya dan segera mengangguk dan berkata, Xiao Qinglong, kamu benar. Orang-orang ini benar-benar sudah keterlaluan. Bagaimana bisa mereka memperlakukan orang lain dengan begitu enteng? Benar. Chu Feng merasa jauh lebih baik ketika mendengar Qin Xiao setuju. Qin Xiao berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu benar-benar berencana untuk membunuh orang-orang ini? Kenapa membunuhku? Apakah aku orang seperti itu? Chu Feng mencibir dan berkata, bajingan-bajingan ini ada di sini untuk menyelidikiku, kan? Sekarang aku harus membuat mereka disalahkan. Ini akan mencegah si idiot Ye Chang menggangguku lagi. Qin Xiao bingung ketika mendengar ini, bagaimana mereka bisa disalahkan? Mereka tidak terlihat seperti bisa membantumu disalahkan. Chu Feng mencibir dan berkata, sungguh lelucon, aku tidak bisa memaksa mereka untuk mengaku. Selama mereka tidak tahan lagi dan mengakuinya, aku akan menghalangi tembakan mereka. Aku tidak takut mereka tidak akan mampu menanggungnya. Oh sial. Qin Xiao tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Chu Feng. Dia mengira Chu Feng hanya bercanda, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar berpikir begitu. Dan sepertinya itulah yang mereka lakukan. Ini membuat Qin Xiao merasa mati rasa untuk sesaat. Tidak jika dia ingat dengan benar Xiao Qinglong seharusnya menjadi protagonis kan? Kenapa kau terlihat begitu sengsara sekarang? Bagaimana bisa orang ini menjadi protagonis? Qin Xiao merasa bahwa dia jauh lebih baik daripada Chu Feng sekarang, setidaknya tidak sejahat dia. Tidak, dia tidak bisa membiarkan Chu Feng terus seperti ini. Jika tidak, jika dia menjadi jahat, apa yang akan saya lakukan? Bukankah dia akan memiliki peran untuk... Wajah Qin Xiao langsung berubah serius. Dia menatap Chu Feng dan berkata, Xiao Qinglong, sejak kapan kamu menjadi orang seperti itu? Aku sudah bilang jangan lakukan ini. Ini salah. Kamu seharusnya... Enyah. Chu Feng mengutuk dengan marah dan menatap Qin Xiao dengan jijik. Bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Sial, bukankah Qin Xiao yang membuatnya menjadi seperti ini?
Mengingat kembali masa lalu, aku menyadari betapa baik dan polosnya aku dulu. Namun setelah bertemu Qin Xiao, dia tidak pernah memiliki hari yang baik. Namun, Qin Xiao tidak peduli tentang itu. Dia memandang Chu Feng dengan benar dan berkata tidak peduli apapun, apa yang kamu lakukan sekarang adalah salah. Itu tidak boleh dilakukan. Chu Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan nada meremehkan lalu apa yang kamu katakan harus kami lakukan. Qin Xiao terkekeh dan berkata, sebaiknya kau bawa mereka langsung ke alam rahasia dan kemudian meledakkan alam rahasia itu lagi. Akhirnya, kau dan yang lainnya akan menghentikan dan membunuh mereka. Dengan cara ini, kita memiliki saksi dan bukti fisik. Bukankah itu lebih baik daripada pengakuan paksa dan tuduhan acakmu terhadap orang lain? Ketika Chu Feng mendengar ini, dia seperti, Oxid 666. Kenapa dia tidak memikirkan itu? Seperti yang diharapkan dalam hal profesionalisme Qin Xiao adalah yang terbaik. Chu Feng mengacungkan jempol pada Qin Xiao dan berkata kamu benar mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Dia sebelumnya berpikir bahwa Qin Xiao berusaha menjadi orang baik dan menentangnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya mengkritik sikap tidak profesionalnya. Hai, sepertinya aku masih harus banyak belajar. Setelah Ye Chen dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba merasa tidak enak badan. Ketika dia melihat Qin Xiao datang untuk menghentikan Chu Feng, dia pikir ada harapan. Aku tidak menyangka bahwa Qin Xiao bahkan lebih buruk dari Chu Feng. Apakah kamu akan membunuh seseorang sejak awal? Untuk sesaat Ye Chen dan yang lainnya sedikit takut. Ini terutama berlaku bagi mereka yang dipanggil oleh Ye Chen dan Ye Xi. Mereka mampu bertahan sebelumnya karena tidak realistis bagi Chu Feng untuk membiarkan mereka menyerah. Selama mereka menggertakkan gigi, Chu Feng tidak akan mudah bahkan jika mereka mati. Tapi sekarang berbeda, jika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka tidak hanya akan mati, tetapi juga harus disalahkan atas Chu Feng. Bukankah itu sia-sia, belum lagi semua penderitaan yang dia alami. Tunggu, berhenti, kamu tidak bisa melakukan ini. Ketika mereka melihat Chu Feng mengirim orang untuk mengambil tindakan, mereka tiba-tiba panik. Satu demi satu mulai berteriak. Melihat ini, Chu Feng mencibir dan berkata kalian para pecundang, apakah kalian akhirnya panik sekarang? Apa yang kalian lakukan sebelumnya? Berhenti bicara omong kosong, karena kamu berani menyinggungku, jangan harap bisa lolos dengan mudah. Aku akan menjelaskannya padamu hari ini. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia segera meminta pengawal dan bawahan lainnya untuk mulai bersiap. Qin Xiao berdiri di samping dan menyaksikan. Tetapi yang membuatnya merasa kasihan adalah bahwa Ye Chen tampak tidak berguna bahkan setelah melakukan semua ini, dia tidak mendengar suara pengingat fluktuasi nilai emosional pihak lain. Seharusnya tidak demikian, Ye Chen adalah karakter utama bagaimana bisa dia begitu tidak berguna. Qin Xiao mencubit dagunya dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun sistem sudah mengingatkan pihak lain terakhir kali bahwa dia telah terkontaminasi, nilai keberuntungannya mungkin terus terpengaruh. Tapi itu tidak akan memengaruhi semuanya sampai tingkat yang akan hilang sepenuhnya kan. Qin Xiao bingung dan ingin bertanya kepada sistem apa yang sedang terjadi, tetapi pihak lain masih merajuk. Rasanya seperti seorang kerabat datang dan aku tidak bisa menenangkannya apapun yang kulakukan. Dengan tak berdaya Qin Xiao hanya bisa menghela nafas dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dia datang ke Ye Chen dan memeriksa kondisinya dan terkejut menemukan bahwa dia telah pingsan. Persetan denganmu. Qin Xiao menatap Ye Chen dengan ekspresi garang dan mata merah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan pingsan. Dia bertanya-tanya mengapa sudah setengah hari dan pihak lain tidak menunjukkan emosi sama sekali. Jika orang lain yang datang, mereka pasti sudah mulai mengutuk. Jadi, kamu pingsan? Bab 400 aku juga mau. Tidak, kamu pingsan dan tidak memberitahuku sebelumnya. Jadi kamu pusing kenapa kamu masih menatap dengan matamu? Ingin menakutiku. Semakin Qin Xiao memikirkannya, semakin marah dia, merasa seolah-olah dia telah dihina. Dia sangat marah sehingga dia menjambak rambut Ye Chen dan menamparnya 2 kali yang membangunkannya dari komanya. Siapa-siapa yang berani menyentuhku? Ye Chen membuka matanya dan berkata dengan marah. Melihat ini, Qin Xiao menunjuk jarinya. Ye Chen melihat ke atas dan melihat Chu Feng berdiri di sampingnya dia berteriak dengan marah. Chu Feng, bajingan, kau akan mati. Chu Feng, 6. Nilai kebencian Chu Feng plus 666. Untuk sesaat Chu Feng terdiam dan sedikit kesal. Dia menatap Qin Xiao dengan marah dan berkata apa kau sakit, sialan? Kenapa kau membuat keributan seperti ini? Dan jika kau ingin bermain, main saja sendiri, kenapa menyeretku ke dalam hal ini? Qin Xiao terkekeh dan berkata, aku bosan bermain sendiri. Enyahlah. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Chu Feng mengutuknya dengan marah dan benar-benar tidak ingin repot-repot dengan Qin Xiao yang gila ini. Yang kau lakukan hanyalah bermalas-malasan sepanjang hari. Itu sama sekali bukan pekerjaanmu, oke. Tidak bisakah kau belajar dari dirimu sendiri? Kau sangat termotivasi sekarang. Setiap hari saya bekerja untuk karir saya atau melakukan hal-hal lain. Ye Chen tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Ketika dia melihat orang-orang dari Istana Raja Naga membawa mereka pergi, dia segera meronta dan berteriak, apa yang akan kamu lakukan? Kemana kamu membawaku? Lepaskan aku. Setelah mendengar ini, Chu Feng dan Qin Xiao terdiam. Untuk sesaat keduanya tidak tahu apakah harus menjawab. Chu Feng berkata kepada Qin Xiao bagaimana? Apakah kamu ingin mengulanginya padanya?
Qin Xiao mengangguk dan berkata, silakan saja. Jika kamu tidak mengatakan sesuatu, rasanya akan sedikit hambal. Keduanya mengobrol bolak-balik membuat orang-orang di sekitar mereka terdiam. Namun demikian, mereka berdua sebenarnya tidak terlalu membosankan. Untuk amannya, bahkan Qin Xiao mengikuti mereka ke alam rahasia yang telah dihancurkan sebelumnya. Meskipun dia memiliki status dan posisi yang tinggi, alam rahasia ini telah menyebabkan begitu banyak korban dan yang paling penting adalah keluarga Qin tidak memiliki keberadaan tingkat raja sekarang. Jadi jika seseorang benar-benar menangkapnya dengan masalah ini, bahkan jika dia bisa menyelesaikannya, itu akan membuang-buang waktunya. Belum lagi sekarang sistem telah diperbarui, sumber pendapatannya berbeda sehingga dia tidak selalu membutuhkan protagonis ini. Jadi untuk menghindari membuang-buang waktunya sendiri, dia hanya bisa mengecewakan Ye Chen. Siapa yang membuat pihak lain begitu bodoh? Ye Chen, jangan salahkan aku. Kamu tahu aku selalu memiliki hubungan baik dengan adikmu dan yang lainnya. Jika memungkinkan, aku benar-benar tidak ingin melakukan hal buruk padamu. Qin Xiao duduk di dalam truk tempat Ye Chen dipenjara dengan wajah penuh penyesalan dan desahan. Saat ini Ye Chen juga tahu apa yang akan dilakukan Qin Xiao Chufeng dan yang lainnya dan dia tiba-tiba menjadi panik. Seperti orang lain, jika itu hanya kematian, mereka tidak akan terlalu takut. Bagaimanapun, saya sudah mempersiapkan diri secara mental untuk pertarungan hidup dan mati. Tetapi dibunuh oleh musuhmu dan kemudian disalahkan karena membiarkannya lolos begitu saja dengan menginjak mayatmu benar-benar tidak dapat diterima. Jika dia benar-benar mati seperti ini, saya khawatir siapapun yang datang ke sini tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Tidak, Qin Xiao, kamu tidak boleh melakukan ini. Ye Chen sedikit panik sesaat. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Jika dia tahu bahwa dia akan berakhir dalam situasi ini, dia tidak akan pernah datang ke markas Chufeng. Pada saat ini, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan segera berkata, Qin Xiao, tolong biarkan aku pergi dengan cepat. Aku berhubungan dengan saudara perempuanku dan mereka tahu bahwa aku di sini untuk menyelidiki. Jika kamu mencoba membunuhku seperti ini, kamu juga tidak akan memiliki kehidupan yang mudah. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa seorang protagonis besar seperti Ye Chen benar-benar tahu cara melapor sebelum melakukan apapun. Ini sedikit mengejutkannya dan membuatnya merasa sedikit rumit. Karena jika itu masalahnya, bukankah akan sulit bagi Ye Chen dan gengnya untuk disalahkan? Bahkan jika itu bisa dilakukan, masih akan ada bahaya tersembunyi yang signifikan. Qin Xiao menghela nafas menyesal ketika dia memikirkan hal ini dan berkata, Ye Chen, tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku ini. Aku bukan salah satu dari kalian di sini jadi kata-kataku tidak dihitung. Ye Chen panik mendengar ini dan dengan cepat berkata, apa yang harus kita lakukan selain itu? Bukankah kamu berada di grup yang sama dengan Chufeng? Jika itu masalahnya, maka segera beritahu dia. Qin Xiao meliriknya dan berkata, bagaimana aku harus memberitahunya? Mungkin kamu belum tahu tapi dia dan aku tidak memiliki hubungan yang baik. Dan sekarang semua yang ingin dia lakukan adalah idenya tidak ada hubungannya denganku. Aku cukup beruntung datang ke sini dan bertemu denganmu. Jadi, jika Anda memiliki kata-kata terakhir, katakan saja kepada saya dan saya akan menyampaikannya untuk Anda. Ini adalah hal terakhir yang dapat saya lakukan untuk Anda karena hubungan saya dengan saudara perempuan Anda. Ketika Ye Chen mendengar ini, hatinya tenggelam. Dia telah disiksa oleh Chufeng dan yang lainnya sampai dia pingsan dan dia tidak tahu apa yang Qin Xiao dan Chufeng katakan satu sama lain. Namun, dia juga mengerti bahwa hubungan antara Qin Xiao dan Chufeng tampaknya tidak terlalu baik dan bahkan sering terjadi konflik di antara mereka. Ini disaksikan oleh banyak orang. Jika bukan karena status dan posisi Qin Xiao, dia pasti sudah dibunuh oleh Chufeng sejak lama. Jadi sekarang dia tidak terlalu meragukan kata-kata Qin Xiao. Dia menatap Qin Xiao dengan kosong dan berkata, Qin Xiao, tidak ada saudara ipar, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kau lakukan? Aku tidak ingin mati. Pada saat ini Ye Chen akhirnya merasa takut. Jika di masa lalu, dia mungkin tidak akan selemah ini. Namun, baru-baru ini karena suatu alasan dia merasa semakin seperti orang yang berbeda dan dia tidak ingin mati. Qin Xiao menatap penampilan Ye Chen dan tahu bahwa dia mungkin terinfeksi serius. Mereka menjadi sangat takut akan kematian. Kamu harus tahu bahwa protagonis seperti Ye Chen sangat tangguh, bagaimana dia bisa takut pada hal-hal ini. Namun, Qin Xiao tidak merasa jijik tetapi malah menjadi senang. Adalah baik untuk takut mati dan juga baik untuk menjadi egois. Bukankah akan lebih mudah untuk mengendalikan dengan cara ini? Anda harus tahu bahwa bagi orang yang memiliki modal, tidak peduli apakah Anda serakah, ambisius, berbakat, dull. Bahkan jika mereka memiliki sifat pemberontak, ini sebenarnya bukan apa-apa. Sebaliknya, ancaman potensial yang paling tidak pasti adalah jenis orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki keinginan, yang melakukan apapun yang dia inginkan tanpa keraguan. Bahkan jika Anda tidak melakukan kesalahan apapun, sulit untuk mempertahankan Anda. Jadi ketika Qin Xiao melihat Ye Chen seperti ini, dia malah tertawa. Tetapi di permukaan dia masih menghela nafas dan berkata, Ye Chen, jangan salahkan aku. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk tidak memprovokasi Chufeng, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau tidak bisa menyalahkanku karena berakhir seperti ini sekarang. Bahkan jika aku ingin membantumu, apa gunanya? Bab 401 kamu juga ada di sini. Bahkan jika aku membantumu kali ini, kamu akan melakukannya lagi lain kali dan lain kali.
Qin Xiao menghela nafas saat dia berbicara. Kamu tahu aku tidak bisa selalu membantumu seperti ini kan? Belum lagi aku sedang berselisih dengan kakakmu dan yang lainnya sekarang. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Namun setelah mendengar ini, Ye Chen sepertinya melihat harapan dan segera berkata, tidak kakak ipar, aku pasti tidak akan melakukan ini lagi lain kali. Jangan khawatir, aku tidak akan menyebabkan masalah lagi padamu. Selama kamu bisa menyelamatkanku lagi kali ini, aku pasti akan berbicara dengan saudara perempuanku atas nama kamu. Aku berjanji tidak akan mempersulitmu. Mata Qin Xiao berbinar ketika mendengar itu, tetapi dia masih menatapnya dengan ragu dan bertanya, apakah kamu yakin? Ye Chen mengangguk cepat dan berkata, tentu saudara ipar, selama kamu bisa membantuku, aku pasti tidak akan menyebabkan masalah lagi padamu. Kamu yang mengatakannya. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini. Apa yang dia katakan? Para protagonis ini sudah terbiasa hidup tanpa beban sehingga mereka paling sulit dikendalikan. Jika Anda memiliki kekhawatiran, Anda tidak perlu membunuhnya. Lihatlah Xiao Qinglong, bukankah itu masalahnya? Karena dia memikirkan istana Raja Naganya, Qin Xiao sama sekali tidak peduli bagaimana pihak lain membuat keributan dan bahkan menganggapnya sangat menarik. Tapi protagonis lainnya berbeda, mereka sama sekali tidak memiliki keterampilan dan mereka arogan. Jika orang-orang ini benar-benar bangkit, akan sulit bagi orang lain dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi, bahkan jika Ye Chen tidak terlalu berharga sekarang, tidak apa-apa selama kita berhati-hati terhadapnya. Tetapi apapun yang agak berguna, ada baiknya menimbang pro dan kontranya. Ye Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Xiao mendengar bahwa Qin Xiao sepertinya ingin membantunya. Dia mengangguk cepat dan berkata, tentu saudara ipar percayalah padaku, aku pasti tidak akan menyebabkan masalah apapun padamu lain kali. Qin Xiao merasa terganggu dengan apa yang dia katakan, tetapi dia akhirnya menghela nafas dan berkata, baiklah, jika itu masalahnya, aku akan membantumu sekali lagi. Terima kasih saudara ipar, terima kasih saudara ipar. Ye Chen sangat gembira ketika mendengar ini dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Meskipun mereka berdua bahagia, Chu Feng yang duduk di samping tiba-tiba merasa berbeda. Mata Chu Feng sekarang terlihat seperti ini. Dia menyaksikan Qin Xiao membodohi Ye Chen dari awal hingga akhir hanya dengan menonton dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru sekarang ketika Qin Xiao hendak membuka rantai khusus Ye Chen, dia diam-diam berkata, aku bilang kalian berdua brengsek tidak menganggapku serius. Aku masih duduk di sini, siapa yang mengizinkanmu bergerak? Brengsek Xiao Qinglong, kamu di sini. Ketika Qin Xiao mendengar kata-kata Chu Feng, dia langsung terkejut. 6. Melihat dia seperti ini, Chu Feng hanya bisa diam-diam mengurangi 6. Qin Xiao ini benar-benar tidak menganggap dirinya serius dan begitu tidak bermoral. Dia menyipitkan mata ke arah Qin Xiao dan berkata, Qin Xiao, sebaiknya kau bersikap baik atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Qin Xiao menatapnya dengan tidak senang ketika mendengar ini dan berkata, Xiao Qinglong, ada pepatah yang mengatakan, ketika Anda bisa mengampuni seseorang, ampunilah mereka. Sekarang setelah Anda menangkap begitu banyak orang, tidak perlu memasukkan Ye Chen ke dalam hitungan kan? Dan bukankah kamu baru saja mendengarnya mengatakan dia tidak akan membuat masalah lagi? Saya pikir kamu harus lebih murah hati dan sebaik saya, kan? Enyahlah. Chu Feng mengutuk dengan marah. Kau adalah orang terburuk dan kau masih punya keberanian untuk mengatakan itu. Dia merasa bahwa dia telah menjadi orang jahat sekarang tetapi dia masih jauh di belakang Qin Xiao. Cara Qin Xiao bertindak bertanggung jawab dan mandiri sudah cukup baginya untuk belajar darinya. Belum lagi pihak lain yang sangat buruk tidak hanya tidak punya rasa malu sama sekali tetapi juga sangat profesional di bidang pekerjaan ini. Qin Xiao, jangan membuatku marah, jika kamu berani melepaskannya jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Chu Feng memandangnya dengan tidak senang dan berkata selain itu dia sudah tahu bahwa kami yang meledakkan alam rahasia, jika kita membiarkan mereka pergi sekarang kita berdua akan berada dalam masalah. Qin Xiao memandang Ye Chen dan berkata kamu juga melihatnya meskipun aku ingin menyelamatkanmu aku tidak punya pilihan lain sekarang jadi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Melihat ini Ye Chen menjadi cemas dia akhirnya melihat harapan jadi bagaimana dia bisa menyerah begitu saja. Dia dengan cepat berteriak Xiao Qinglong kamu. Kau memang brengsek. Sebelum dia sempat mengatakan apapun, Chu Feng menamparkan wajahnya. Apakah Anda mencari kematian? Apakah itu sesuatu yang bisa Anda teriakkan? Chu Feng sangat marah untuk sesaat. Tidak masalah jika Qin Xiao hanya memanggilnya seperti itu, tetapi dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Alhasil sekarang Ye Chen bajingan ini berani memanggilnya seperti itu yang membuat Chu Feng sangat marah hingga menamparnya 2 kali di wajah. Ye Chen terpana oleh pukulan itu dan wajahnya yang sudah merah dan bengkak tampak lebih mengerikan. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani kehilangan kesabarannya dalam keadaan saat ini. Dia dengan cepat berkata, Chu Feng, tenanglah. Bukankah kamu hanya takut orang lain tahu bahwa kamu membuka alam rahasia? Aku janji aku tidak akan memberitahu siapapun. Chu Feng menatapnya dengan jijik dan berkata, apa yang kamu katakan sangat menarik. Jelas kamu yang menghancurkan segel alam rahasia, jadi mengapa kamu menyalahkanku sekarang? Brengsek kau. Ye Chen sangat marah ketika mendengar ini. Sudah jelas bahwa Chu Feng bertekad untuk membuatnya bertanggung jawab. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata baiklah, aku mengakuinya, oke. Bagaimana kalau aku mengakuinya asalkan kamu membiarkanku pergi?
Chu Feng menatapnya tanpa bisa berkata-kata dan berkata, anak muda, kamu benar-benar lucu. Apa maksudmu dengan mengakuinya? Apa hubungannya denganku? Apakah kamu mengakuinya atau tidak? Kamu berbicara seolah-olah aku masih membutuhkan pengakuanmu. Barang ini dibutuhkan oleh orang lain, aku hanya ingin menyalahkanmu dan memberitahu orang lain bahwa itu bukan aku. Chu Feng tertawa saat berbicara, tampak lebih jahat dari para penjahat itu sendiri, membuat Qin Xiao merasa tersinggung. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia sangat marah. Chu Feng ini benar-benar payah. Apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Apakah dia harus memaksanya sampai mati? Tanpa daya dia hanya bisa menatap Qin Xiao dengan memohon. Sekarang dia hanya bisa berharap Qin Xiao bisa menyelamatkan hidupnya. Karena dia tahu apa yang ada di dalam alam rahasia itu. Itu bisa memberimu kekuatan besar selama kamu membuat pengorbanan yang cukup. Jadi dia sebenarnya ingin membawa Chu Feng dan yang lainnya ke alam rahasia untuk mengorbankan mereka karena Chu Feng dan yang lainnya memiliki energi kehidupan yang sangat kuat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan monster atau roh jahat manapun. Sebagai perbandingan, monster yang terinfeksi dan roh jahat ini sangat kuat dan sangat aneh. Namun dalam hal energi kehidupan, bahkan roh jahat yang luar biasa mungkin tidak dapat dibandingkan dengan pria dewasa yang sehat. Ini juga alasan mengapa dia ingin membawa orang ke alam rahasia. Namun sekarang tampaknya orang yang akan ditempatkan di sana adalah aku. Bab 402 aku di sini. Ye Chen berkata bahwa dia tidak bersedia melakukan apapun jika tidak dia akan mati di sana. Begitu sumber kehidupan ditelan oleh alam rahasia, ia mungkin dapat mengaktifkan hal-hal di dalamnya. Pada saat itu, tanda tingkat raja akan ditemukan oleh Chu Feng, Qin Xiao, dan yang lainnya. Dengan cara ini, dia tidak hanya harus disalahkan atas Chu Feng, Qin Xiao, dan yang lainnya, tetapi dia juga harus menggunakan hidupnya sendiri untuk membantu mereka mendapatkan tanda tingkat raja. Bagaimanapun, dia tidak ingin memikirkannya. Ini juga alasan mengapa dia begitu menolak dan ketakutan ketika mendengar bahwa Chu Feng akan membawanya dan yang lain ke alam rahasia. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia takut dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan setelah kematiannya. Dia juga mendapatkan tanda tingkat raja dari klan iblis ketika dia terinfeksi dan menjadi boneka dia akan dikendalikan oleh orang lain. Ye Chen merasa ngeri ketika memikirkannya. Dia tidak akan pernah membiarkan situasi seperti itu terjadi bahkan jika itu berarti mati di sini. Kakak ipar, tolong selamatkan aku. Ye Chen menatap Qin Xiao dengan air mata mengalir di wajahnya dan memohon, selama kamu bisa menyelamatkanku, aku akan menuruti semua perintahmu mulai sekarang. Melihat ekspresinya, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dan berkata, baiklah, karena kamu sudah sangat memohon padaku, apapun yang kamu katakan hari ini, aku tidak tega melihatmu terluka. Kemudian dia menatap Chu Feng dan berkata, Xiao Qinglong, bagaimana kalau memberiku sedikit muka? Kamu memiliki wajah seorang kunba. Chu Feng menatapnya ke samping merasa semakin tidak bisa berkata-kata. Dia selalu merasa bahwa Qin Xiao terlalu merasa benar sendiri dan benar-benar datang kepadanya untuk mencari muka. Bukankah kamu hanya menunggu untuk ditampar wajahmu? Jika ada kemungkinan dia ingin menamparkan orang lain 2 kali. Sungguh keterlaluan bahwa dia diminta untuk menjaga nama baik. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao menoleh untuk melihat Ye Chen dan menghela nafas. Ye Chen, kamu sudah melihatnya juga. Dia bertekad untuk membiarkanmu disalahkan. Jadi mengapa kamu tidak memuaskannya? Memuaskannya? Bagaimana aku bisa memuaskannya? Ye Chen membelalakkan matanya. Mungkinkah dia benar-benar akan mati? Sungguh lelucon. Qin Xiao tentu saja tidak akan melakukan itu. Dia berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau kamu meledakkan alam rahasia itu lagi, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Dengan cara ini tujuannya tercapai dan kamu bisa selamatkan. Ye Chen dipenuhi dengan perlawanan ketika mendengar ini. Karena jika itu terjadi, bukankah itu akan membuktikan kesalahan? Bahkan jika dia bisa lolos kali ini, jika terjadi kesalahan setelahnya, dia akan dibawa ke jarak tembak. Qin Xiao menatapnya dengan ekspresi menolak menepuk bahunya dan berkata menghibur, jangan khawatir Ye Chen, semuanya akan baik-baik saja, lagi pula semua orang pernah melakukan ini sebelumnya, jika kamu tidak melakukannya, bagaimana orang lain bisa mempercayaimu? Jangankan Chu Feng, bahkan aku tidak percaya kamu bisa tutup mulut, jadi hanya jika kita berada di perahu yang sama kita bisa saling percayakan. Setelah mendengar ini Ye Chen tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Xiao masuk akal. Jika dia tidak bersalah, Chu Feng pasti tidak akan melepaskannya. Bahkan jika itu aku tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Kecuali ada sesuatu yang salah dengan otakmu. Dengan tak berdaya Ye Chen hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata oke, selama dia bersedia melepaskanku maka aku akan setuju. Qin Xiao dan Chu Feng tertawa ketika mendengar ini, tetapi mereka berdua bertindak sangat halus dan tidak ada yang memperhatikan. Setelah melihat bahwa dia setuju, Chu Feng segera menemukan peralatan untuk Ye Chen dan kemudian mengawasinya beraksi. Setelah semuanya siap, alam rahasia yang sudah hancur itu meletus dengan raungan lagi. Hal ini juga menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada segel alam rahasia tersebut. Adegan ini juga direkam oleh anggota keluarga Long yang bersembunyi di kegelapan dan pasukan bersenjata setempat. Ini jauh lebih nyata daripada pemaksaan bingkai. Bagaimanapun Ye Chen melakukan ini secara sukarela. Chu Feng, apakah sekarang sudah oke? Ye Chen berkata sambil melihat Chu Feng dengan wajah muram.
Namun Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Ye Chen, kau benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Aku tidak menyangka kau akan begitu kooperatif. Kau selesai kali ini, bahkan jika aku tidak melakukan apapun padamu, aku khawatir kau akan mati. Ye Chen sedikit bingung ketika mendengar ini, tidak tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Tapi dia dengan cepat bereaksi menatap Chu Feng dengan mata lebar dan berkata brengsek, kau benar-benar berbohong padaku. Hehehe, kapan aku pernah berbohong padamu? Apakah aku pernah menjanjikan sesuatu padamu? Chu Feng tertawa aneh dan wajahnya tampak sangat jahat. Ini membuat Qin Xiao bingung. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan Chu Feng. Kapan dia menjadi begitu profesional dalam memerankan penjahat? Ye Chen sangat marah dan tingkat kemarahannya terus melonjak. Dia menatap Qin Xiao dan berkata, Qin Xiao, kau benar-benar mengikutinya untuk menipuku. Kau akan mati mengenaskan. Qin Xiao mendengar ini dan berkata dengan wajah penuh ketidakadilan, aku difitnah, aku tidak menyangka King Long kecil ini begitu tidak jujur. Namun, apapun yang dia katakan, Ye Chen tidak mempercayainya. Sekarang sudah jelas bahwa dia dan Chu Feng telah berkolusi untuk saling menipu. Tujuannya adalah untuk membuatnya dihukum atas kejahatan itu dan menanggung kesalahan untuk mereka berdua. Bahkan jika dia menjelaskan semuanya sekarang, itu tidak akan berguna. Karena dengan cara ini bahkan jika mereka berdua dikenai sanksi, saya juga akan menderita. Belum lagi dia mungkin tidak bisa melakukannya. Lagi pula hanya sedikit orang yang tahu bahwa Chu Feng, Qin Xiao dan yang lainnya telah membuka segel dan bahkan buktinya telah ditangani sepenuhnya. Tapi sekarang dia melakukan ini dan banyak orang melihatnya dan mereka juga menyimpan buktinya. Untuk sesaat Ye Chen dipenuhi dengan kebencian. Nilai kebencian terus melonjak. Dalam waktu singkat Qin Xiao memperoleh beberapa ribu poin kebencian. Ini membuat Qin Xiao langsung bahagia. Dia menepuk bahu Ye Chen dan berkata jangan khawatir Ye Chen meskipun Xiao Qinglong tidak jujur aku tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padamu. Tidak peduli apapun, aku akan melindungimu hari ini. Ye Chen tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Dia menatap Qin Xiao dan berkata, benarkah? Kamu tidak berbohong padaku? Itu pasti benar. Kenapa aku berbohong padamu saat ini? Qin Xiao berkata dengan tatapan bertekad saya benar-benar tidak tahu bahwa King Long kecil ini begitu tidak bermoral tapi saya berbeda darinya jika tidak perlu menipu Anda sekarang kan. Setelah mendengar ini, Ye Chen memikirkannya dan merasa bahwa itu memang benar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah binatang buas ini akan Qin Xiao tersenyum dan berkata, jangan khawatir kamu bisa pergi sekarang, aku di sini, aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanmu. Melihatnya seperti ini, Ye Chen merasa jauh lebih santai. Kemudian dia menatap Chu Feng dengan waspada dan perlahan menjauh dari tempat kejadian. Karena kata-kata Qin Xiao, orang-orang di Istana Raja Naga tidak berani bertindak gegabah dan mengalihkan perhatian mereka ke Chu Feng. Qin Xiao, apakah kamu benar-benar akan membiarkannya pergi? Chu Feng mengerutkan kening dan menatap Qin Xiao. Bab 403 apa yang perlu ditakutkan? Qin Xiao memutar matanya dan berkata apalagi pula tujuan kita sudah tercapai sekarang apa bedanya apakah kita melepaskannya atau tidak? Chu Feng agak tidak senang ketika mendengar ini. Meskipun apa yang dikatakan Qin Xiao benar, dia tidak menganggap Ye Chen serius. Tetapi jika Anda membiarkan mereka pergi begitu saja, mereka pasti akan datang dan menyebabkan masalah bagi Anda. Bahkan jika dia tidak peduli pada saat itu, tidak perlu melakukan itu kan? Namun melihat ekspresi Qin Xiao yang bertekad, dia mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar masih memikirkan saudara perempuannya? Apakah kamu pikir dia bisa mengatakan sesuatu yang baik untukmu? Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini. Apa maksudmu? Mengapa aku membutuhkan dia untuk mengatakan sesuatu yang baik untukku? Kamu membuatnya seolah-olah aku perlu menyenangkan gadis-gadis. Chu Feng tertegun sejenak ketika mendengar ini dan kemudian dia ingat bahwa Qin Xiao tampaknya tidak terlibat dalam hal-hal ini. Ini adalah orang mesum yang sudah mati. Dia menjadi sedikit kesal ketika memikirkan hal ini dan bertanya lalu kenapa kau melepaskannya sialan? Hei apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak memakainya? Qin Xiao terkekeh dan berkata jika dia masih di sini, aku bisa terus mendekati saudara perempuannya untuk mendapatkan hatinya tapi jika dia sudah pergi, aku tidak bisa memaksa seorang gadis untuk melakukan itu kan? Jadi selama dia tidak membuat masalah bagiku, aku bisa mencapai tujuanku apapun yang dia lakukan aku tidak butuh bantuan sama sekali. Ini zaman sekarang, siapa yang masih memainkan permainan pria manis King Long kecil, bukankah kamu setuju? Chu Feng benar-benar mati rasa ketika mendengar ini dan merasa seolah-olah dia telah dihina. Karena dia tampak seperti pria hangat yang Qin Xiao sebutkan. Bukankah ini sama saja dengan memarahi diri sendiri? Ketika Chu Feng memikirkan hal ini, tingkat kebenciannya tiba-tiba naik. Nilai kebencian Chu Feng plus 666. Chu Feng menatap Qin Xiao dan berkata dalam hati bukankah kamu takut ketahuan? Apa yang perlu ditakutkan? Qin Xiao memandangnya dengan jijik dan berkata kamu berbicara seolah mengetahui itu akan mengubahnya bukankah itu omong kosong? Selama aku masih memiliki kekuatan, tidak masalah apakah orang lain mengetahuinya atau tidak. Ketika Chu Feng mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Aku selalu merasa bahwa Qin Xiao adalah orang yang brengsek. Dan yang paling penting adalah meskipun dia sangat tidak tahu malu dan tercela, dia masih ingin membangun reputasi yang baik untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak mengenalnya akan berterima kasih padanya.
Dia hanyalah seekor binatang buas. Dibandingkan dengan Qin Xiao, dia merasa seperti seorang pemula yang sama sekali tidak bisa dibandingkan. Dan yang paling penting adalah Qin Xiao menganggap dirinya sebagai pendukung. Sama seperti yang dikatakan Qin Xiao, selama dia terus menyebabkan masalah bagi orang lain, Qin Xiao akan terus membantu mereka dan akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Jika ini terus berlanjut, bukankah aku akan menjadi penjahat? Sialan! Zhu Feng menjadi semakin marah saat dia memikirkannya. Dia memandang Qin Xiao dengan marah dan berkata, Qin Xiao, jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku lagi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkanku lagi. Pasta kacang merah. Qin Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu yakin? Zhu Feng mencibir apa yang tidak pasti tentang ini menurutmu siapa aku? Aku adalah Raja Naga bagaimana aku bisa digunakan olehmu sepanjang waktu kau bercanda. Qin Xiao tidak marah ketika mendengar ini tetapi tersenyum dan berkata, tapi sejauh yang aku tahu Ye Chen memiliki banyak hal baik dan yang paling penting adalah dia seharusnya tahu apa hal baik di alam rahasia ini. Jika kamu sendirian kamu mungkin bahkan tidak berani masukkan, tapi mereka tahu apa yang ada di dalam dan sepertinya mereka tahu bagaimana mendapatkannya. Apa kamu yakin kamu tidak menginginkannya? Zhu Feng mengerutkan kening ketika mendengar ini dan ingin mengatakan bahwa dia tidak peduli. Namun memikirkan situasi saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, jika dia tidak tumbuh lebih kuat, kapan dia bisa mendapatkan kekuatan? Kamu tidak bisa selalu diintimidasikan. Sekarang dia tidak tahan Qin Xiao sendirian, bagaimana jika seseorang yang lebih tercela datang? Sebagai perbandingan Qin Xiao kurang lebih hanya bermain-main. Namun, berbeda untuk orang lain. Setiap kali mereka menghadapi perselisihan, mereka akan berjuang sampai mati. Jika dia tidak memiliki kekuatan pada saat itu, siapa yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi? Namun, melihat wajah Qin Xiao yang tersenyum, dia merasa kesal dan berkata dengan tidak senang, jadi bagaimana jika itu masalahnya? Apakah ada hubungannya dengan saya yang tidak digunakan oleh Anda? Qin Xiao menatapnya sambil tersenyum tanpa mengatakan apapun. Ini membuat Zhu Feng semakin kesal dan dia ingin mengatakan persetan. Namun, dia segera menyadarinya. Jika Qin Xiao terus memikirkan Ye Chen dan mencari masalah dengannya, bukankah dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dari sana? Tidak perlu bagi Qin Xiao untuk mengambil inisiatif melakukan apapun atau meminta apapun. Memikirkan hal ini, Zhu Feng menjadi semakin kesal. Dia selalu merasa ada banyak amarah di dadanya yang tidak bisa dia luapkan yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan merasa bahwa Qin Xiao adalah musuh alaminya. Mengapa saya ditekan seperti ini? Zhu Feng bingung tapi itu tidak menghentikannya untuk merasa dirugikan. Itu bahkan lebih tidak nyaman daripada ketika dia menjadi menantu laki-laki. Sialan! Zhu Feng mengutuk dengan sengit ketika dia memikirkan Qin Xiao ini, jangan terlalu sombong, aku bisa saja melupakannya, tetapi aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Zhu Feng mengambil keputusan setelah mengatakan bahwa meskipun itu berarti kehilangan beberapa keuntungan, dia tidak akan membiarkan Qin Xiao menggunakan barang-barang itu lagi. Jika tidak, jika Qin Xiao terus memakannya seperti ini, dia akan terbiasa cepat atau lambat. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Jadi selama Anda tidak merencanakan apapun, Anda dapat menghindari ini. Dia tidak percaya bahwa Qin Xiao dapat memaksa hal lain terjadi. Setelah pihak lain melakukan ini, Anda juga dapat menemukan cara untuk melawan. Dan yang paling penting adalah jika Qin Xiao melakukan ini, tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, setidaknya dia tidak dapat mencapai tujuannya dengan mudah tanpa membayar apapun. Ketika Zhu Feng memikirkan hal ini, dia langsung tertawa. Dia akhirnya tahu bagaimana cara melawan Qin Xiao. Ketika Qin Xiao melihatnya seperti ini, dia tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia segera mengaitkan lengannya di bahu orang lain dan berkata, Xiao Qinglong, apa yang bisa kukatakan tentangmu? Aku bahkan tidak merindukanmu lagi. Mengapa kamu masih begitu jauh denganku? Berhenti bicara omong kosong, aku hanya tidak ingin melihat ekspresi puasmu saat memanfaatkan orang lain. Memangnya kenapa? Zhu Feng menyipitkan mata ke arahnya dan melanjutkan, sialan. Aku membuat orang tersinggung di mana-mana dan setelah semuanya selesai, kau mengambil semua keuntungan. Kau bahkan mengacaukan aku di mana-mana. Jika kau berada di posisiku, apakah kau akan senang? Qin Xiao terkekeh dan berkata, maka aku pasti tidak bisa senang. Tapi jangan marah, aku melakukan ini karena suatu alasan. Wajah Zhu Feng penuh dengan rasa jijik ketika mendengar ini dan dia berkata dengan nada menghina, ayo, beritahu aku apa alasanmu. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengelak sekarang. Bab 404 tidak berdalih. Qin Xiao mencibir kata-katanya dan berkata, apa maksudmu dengan berdalih? Aku mengatakan yang sebenarnya, pikirkan sendiri, karena ada sesuatu di alam rahasia ini, Ye Chen pasti tidak akan menyerah. Selama kita terus menghalanginya untuk memasuki alam rahasia dan orang lain menemukan bahwa dia telah bolak-balik beberapa kali untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bukankah mereka akan berpikir bahwa dia menyabotase sesuatu jika terjadi kesalahan? Begitu dia membuat keributan besar dan kita terus mencoba menghentikan Ye Chen, tidak seorang pun akan berpikir bahwa kita yang pertama kali menghancurkan alam rahasia. Qin Xiao mencibir dan berkata, bahkan jika kita menghasilkan bukti pada saat itu, aku khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimanapun, kita telah melindungi alam rahasia selama ini dan orang lain yang menghancurkannya. Zhu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras ketika mendengar ini. Setelah memikirkannya, dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Qin Xiao sangat masuk akal.
Dan jika itu masalahnya, tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika mereka adalah orang-orang yang menghancurkan alam rahasia sejak awal. Sama seperti yang dikatakan Qin Xiao, bagaimana jika bukti itu diproduksi? Tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Sebaliknya, pekerjaan mereka dalam melindungi alam rahasia selalu dapat dilihat oleh orang lain. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika seseorang keluar dan mengatakan sesuatu, tidak ada yang akan mempercayainya. Sebaliknya, mereka akan berpikir bahwa seseorang menjebak mereka. Aku hanya ingin mereka pergi agar aku bisa mendapatkan hal-hal baik di alam rahasia. Chu Feng terdiam mendengar pikiran ini. Setelah sekian lama, dia berkata, bagaimana dengan barang-barang di alam rahasia? Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Apa pentingnya? Biarkan saja Ye Chen dan yang lainnya bekerja keras. Qin Xiao berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kita harus melakukan ini? Bahkan jika kita mendapatkannya tanpa mengetahui apapun, kita tidak tahu berapa banyak pengorbanan yang akan dilakukan dan harga yang harus kita bayar. Jadi biarkan Ye Chen dan yang lainnya melakukan apapun yang mereka inginkan. Begitu mereka mendapatkannya, kita hanya perlu membayar harga untuk berurusan dengan Ye Chen dan yang lainnya, dan kemudian kita bisa mengambilnya secara paksa. Chu Feng memikirkannya setelah mendengar ini, mengerutkan kening dan berkata, apakah perlu repot-repot seperti itu? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak terduga? Qin Xiao mencibir dan berkata, aku pikir kamu benar-benar gila. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak terduga? Lalu katakan padaku, situasi aman seperti apa itu? Chu Feng membuka mulutnya, tetapi terdiam sesaat tidak tahu bagaimana menjawab. Qin Xiao mengabaikannya dan melanjutkan dengan mencibir dan yang paling penting adalah jika kita melakukan ini tidak peduli apakah kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau tidak setidaknya kita tidak perlu menanggung konsekuensi dari menyebabkan kerusakan. Dan selama kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu tidak hanya akan mendapatkan harta tetapi juga mendapatkan reputasi yang baik karena melindungi seseorang yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestise dan pencapaianmu. Ini hanya akan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu dan tenaga, tetapi ini akan memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Dan yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan lebih banyak imbalan dengan biaya dan risiko minimum. Saat kata-kata Qin Xiao memasuki benaknya, Chu Feng tercengang. Dia memandang Qin Xiao dengan heran, merasa bahwa pihak lain tampak sedikit aneh untuk sesaat. Tidak ada Qin Xiao yang mengajari kalian semua ini. Chu Feng menatapnya dengan kaget dan tidak percaya bahwa Qin Xiao bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Qin Xiao memandangnya dengan jijik dan berkata, apakah ini perlu diajarkan bagi mereka yang memiliki modal dan kekuasaan? Mereka harus berpikir tentang bagaimana mendapatkan keuntungan maksimum dengan upaya minimum. Jika kamu benar-benar ingin menyelesaikan semuanya dengan tinjumu seperti orang yang sembrono, lalu apa gunanya memiliki keterampilan hebat seperti itu? Berapa banyak orang yang benar-benar bisa kamu kalahkan? Qin Xiao mengatakan ini sambil menatap Chu Feng dengan mata penuh jijik. Meskipun ekspresi ini cocok dengan kata-katanya dan tidak menyebutkan siapapun, Chu Feng merasa seolah-olah dia telah sangat tersinggung. Bukankah Qin Xiao sedang membicarakannya secara implisit? Kasar. Chu Feng sedikit kesal tetapi dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Karena dia menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Qin Xiao. Bukankah itu seperti dia sekarang? Mereka jelas memiliki kekuatan dan bahkan memiliki 100.000 tentara, tetapi apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menghasilkan keuntungan sebanyak beberapa pengusaha. Namun meski begitu, ketika Qin Xiao mengatakan ini, dia masih merasakan dingin. Meskipun dia telah membunuh banyak orang di medan perang dibandingkan dengan orang-orang seperti Qin Xiao, dia tampak seperti seorang pemula yang bahkan bukan orang jahat. Mata Chu Feng berubah ketika dia melihat Qin Xiao. Dia menatap Qin Xiao dalam-dalam dan berkata, aku telah menemukan bahwa kalian benar-benar jahat. Kalian selalu ingin orang lain mengambil risiko, kalian bahkan ingin menuai keuntungan tanpa usaha apapun. Orang seperti Anda benar-benar pantas mati. Qin Xiao terkekeh dan berkata, apa yang salah dengan saya? Apakah ada masalah? Dunia memang seperti ini. Dan jika orang seperti Anda benar-benar ingin menyelesaikan semuanya dengan kekerasan, bagaimana kalau kita semua berhenti menggunakan otak kita dan membiarkan siapapun yang lebih kuat memiliki keputusan akhir? Pada saat itu jika satu orang terlalu berkuasa untuk mendengarkan dan orang lain terlalu berkuasa untuk tidak peduli apa yang akan kita lakukan jika orang-orang ini menyebabkan masalah. Dengan kekerasan, katakan padaku berapa banyak kekerasan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini dan membuat semuanya stabil. Chu Feng terdiam setelah mendengar ini, tidak tahu bagaimana membantah. Namun melihat ekspresi Qin Xiao, dia merasa tidak senang dan berkata bahkan jika aku mengatakan begitu banyak, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah bajingan. Hehe. Qin Xiao mencibir, mengapa kamu peduli apakah aku baik atau buruk? Setidaknya aku tahu apa yang seharusnya dan tidak seharusnya aku lakukan. Sebaliknya orang-orang seperti kamu begitu merasa benar sendiri berpikir kamu benar dan kemudian kamu bersikeras dengan cara kamu sendiri terlepas dari apapun. Pada akhirnya dampaknya lebih serius bagi orang-orang seperti kamu atau bagi orang-orang seperti aku. Ketika Chu Feng mendengar ini dia merasa lebih sedih. Ini bukan karena dia tidak bisa membantah, tetapi karena dia bahkan tidak bisa berdebat dengan Qin Xiao sekarang. Kapanpun orang lain datang dia akan merasa bahwa apa yang dikatakan orang lain masuk akal, dan kemudian dia akan dengan rendah hati meminta nasihat. Tetapi orang yang mengatakan ini kebetulan adalah Qin Xiao yang membuatnya merasa seperti dipaksa untuk minum kotoran dan harus memakannya. Aku merasa sangat tertekan. Chu Feng mengertakkan giginya dan berkata, bagaimanapun juga, kamu masih mencoba berdalih. Bukankah kamu hanya ingin aku membantumu menyebabkan masalah bagi Ye Chen dan kemudian kamu bisa duduk santai dan menuai keuntungan? Aku katakan padamu, jangan pernah memikirkannya.
Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini dan berkata, kamu tidak berpikir aku mengatakan semua ini hanya untuk mendidikmu, kan? Benarkah? Chu Feng menatapnya dari samping dan bertanya kembali. Qin Xiao tertawa, tentu saja tidak, bagaimana mungkin aku sebodoh itu, aku memberitahumu semua ini hanya untuk mengajarimu, begitu kamu mempelajarinya, kamu tidak akan seperti orang bodoh yang tidak menggunakan otaknya lagi. Selama kamu menggunakan otakmu, kamu hanya bisa melakukan apa yang aku katakan, bahkan jika kamu mengubah metodenya efeknya akan sama bagiku dan aku akan tetap menuai keuntungannya pada akhirnya. Bab 405, apakah kamu mengerti? Jadi, kekuatan Xiao Qinglong saja tidak ada gunanya. Kamu juga harus menggunakan otakmu. Jika tidak, bahkan jika kamu memiliki kekuatan dan kekuasaan, kamu tetap hanya seorang brengsek kecil. Oh, sial. Ketika Chu Feng mendengar apa yang dikatakan Qin Xiao, dia sangat marah hingga ingin mengutuk. Dia hanya merasa bahwa Qin Xiao menjadi semakin penuh kebencian dan dia ingin mencabik-cabik wajahnya. Chu Feng berkata dengan marah, kau sudah memberitahuku begitu banyak, tidakkah kau takut aku akan berbalik melawanimu suatu hari nanti? Itu mengharuskan Anda untuk memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Qin Xiao menatapnya dengan setengah tersenyum dan berkata, hanya setelah Anda belajar menggunakan otak Anda dapat dianggap setara dengan saya, tetapi keuntungan saya masih jauh lebih besar daripada Anda, bagaimana saya bisa takut pada Anda? Dan apa alasan utama saya mengajari Anda semua ini? Tentu saja saya khawatir Anda akan menjadi orang yang gegabah. Jika kamu benar-benar tidak peduli tentang apapun, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun tentangmu, aku hanya bisa bergegas bersamamu. Ini bukan kepentingan orang-orang seperti aku. Karena bahkan jika kita menang, kita tidak akan mendapatkan apapun. Sebaliknya, kita akan menderita kerugian yang cukup besar. Inilah yang mereka sebut, lebih baik mati dengan terhormat daripada hidup dalam kehinaan. Apakah kamu mengerti maksudku? Chu Feng terdiam lagi setelah mendengar kata-kata Qin Xiao. Tiba-tiba aku merasa pangkat Qin Xiao sepertinya sangat tinggi. Bukankah bajingan ini selalu bermain baik denganku? Kenapa tiba-tiba pangkatnya jadi sangat tinggi? Bagaimana saya bisa bersenang-senang dengan benda sialan ini? Untuk sesaat hati Chu Feng dipenuhi dengan kebencian. Rasanya seperti pengkhianatan. Hak macam apa yang kau punya Qin Xiao? Aku sedang berpikir untuk memberimu pukulan yang bagus ketika aku dewasa. Akibatnya peringkatmu telah meningkat sekarang, jadi bukankah aku harus bekerja lebih keras? Di sisi Qin Xiao suara perintah terus berdering di benaknya membuatnya terkikik. Qin Xiao menepuk kepala Chu Feng dan berkata, Qinglong kecil, belajar perlahan, jangan hanya berpikir tentang mengembangkan diri sendiri dan menyerang tanpa berpikir, itu tidak berguna. Tidak peduli seberapa hati-hatinya Anda, seseorang akan melihat Anda dan itu akan seperti konspirasi, begitu ditemukan itu akan kehilangan efektivitasnya. Jika Anda benar-benar ingin melakukan hal-hal yang tidak berguna ini, Anda sebaiknya menggunakan otak Anda untuk melakukan sesuatu yang praktis, itulah yang berguna. Chu Feng berkata dengan nada menghina, kau berbicara seolah-olah kau sangat hebat. Jika kau benar-benar pintar, mengapa kau tidak melakukan sesuatu yang berguna? Bukankah ini menyenangkan untuk mempermainkanmu? Qin Xiao menatapnya dengan rasa ingin tahu dan berkata, selain itu, aku sudah melakukan hal-hal yang berguna selama ini. Misalnya, sambil menghiburmu, aku juga bisa terus mendapatkan keuntungan. Bukankah itu termasuk? Kamu brengsek. Chu Feng hampir meledak amarahnya ketika mendengar ini. Qin Xiao benar-benar berani. Dia seperti badut. Kau masih mengejek dirimu sendiri, aku akan mengejekmu. Chu Feng sangat marah pada Qin Xiao dan kebencian di hatinya sangat besar. Aku hanya merasa bahwa Qin Xiao bukanlah manusia. Bahkan jika kamu melakukan ini, bisakah kamu tidak mengatakannya dengan keras? Apakah aku, Raja Naga, tidak punya muka? Kasar. Nilai kebencian Chu Feng plus 999. Nilai kebencian Chu Feng plus 999. Sesaat nilai kebencian Chu Feng terus meledak secara langsung memberi Qin Xiao lusinan undian. Ini membuat Qin Xiao merasa bahwa Chu Feng menjadi semakin dan semakin menyenangkan. Tidak hanya dapat digunakan untuk bersenang-senang ketika Anda tidak ada kegiatan, tetapi juga dapat digunakan sebagai ATM kadang-kadang. Di mana saya dapat menemukan orang bodoh sebesar itu? Dia pantas mendapatkannya karena dia suka bermain dengan Chu Feng. Meskipun sudah lama berlalu, dia masih paling menyukai pria top ini. Qin Xiao kembali ke mobilnya dan melihat nilai emosionalnya saat ini dan menemukan bahwa itu telah melebihi 10.000. Ini sangat mengejutkan Qin Xiao. Dia menemukan bahwa protagonis itu benar-benar harta karun. Hanya dalam satu hari mereka telah memberinya lebih dari 10.000 poin emosional. Jika ada beberapa lagi dari mereka, itu akan lepas landas dengan benar. Qin Xiao menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya dan ingin segera menarik Chu Feng dan Ye Chen kembali untuk mengeksploitasi mereka. Namun, dia masih menahan diri. Karena nilai emosi juga memiliki batas atas. Jika Anda merusaknya, Anda tidak hanya tidak dapat menyegarkannya sekarang, Anda mungkin tidak dapat menyegarkan nilai emosi apapun di masa mendatang. Qin Xiao cukup jelas tentang ini. Aduh, sayang sekali. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku merasa akan sangat bagus jika ada cara untuk mencegah orang lain dari kehancuran dan pada saat yang sama terus meningkatkan emosi mereka. Hei, sepertinya memang ada. Qin Xiao tiba-tiba punya ide bagus di benaknya. Dan sosok Shen Muxue juga muncul di benaknya. Jika Anda dapat membuat orang lain bahagia sepanjang waktu dan membuatnya merasa kesal, bukankah itu akan memperpanjang proses kekebalan batin dan keruntuhannya?
Ketika Qin Xiao memikirkan hal ini, dia langsung merasa bahwa itu layak. Meskipun aku tidak tahu apakah itu benar-benar berhasil, tetapi setidaknya aku bisa mencobanya. Bagaimanapun aku tidak terlalu rugi, hanya sedikit kerja keras. Dia masih bersedia melakukan ini. Terlebih lagi, sudah lama sekali dan dia masih sedikit merindukan Shen Muxue. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Ratu Dunia Seni Bela Diri tingkat tinggi yang dibawa ke sini oleh sistem. Anda harus tahu bahwa sekarang energi spiritual menghidupkan kembali pahlawan wanita dalam latar ini jelas tidak akan diam, belum lagi Shen Muxue juga memiliki sistem ratu. Saya kira pihak lain mungkin sudah dewasa sekarang. Qin Xiao berpikir demikian dan segera tidak menunda lebih lama lagi. Dia langsung melihat ke tempat Shen Muxue berada. Yang tidak dia duga adalah orang-orangnya tidak dapat menemukan pihak lain. Ini membuat Qin Xiao mengerti bahwa pihak lain jelas telah menemukan kesempatan sehingga dia menghilang dari mata publik. Dalam keputusasaan, Qin Xiao hanya bisa menghabiskan poin emosionalnya untuk membiarkan sistem mengunci pihak lain. 3.000. Jawaban sistem sangat jelas dengan label harga yang jelas. Mata Qin Xiao melebar setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Tuan Duo, 3.000 sistem, kamu benar-benar jahat sekarang. Kamu meminta begitu banyak sekaligus. Bagaimana kalau aku memberimu lebih tanpa mengubahnya? Hehe, ini harga normalku tanpa diskon. Harganya bervariasi dari orang ke orang dan dari kasus ke kasus. Ini sepadan dengan uangnya. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Qin Xiao menjadi sedikit kesal ketika mendengar ini dan berkata, aku bilang itu sudah cukup. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Butuh banyak sekali untuk mengunci satu lokasi. Tahukah kamu betapa sulitnya bagi Xiao Qinglong dan yang lainnya untuk mendapatkan emosi sebanyak ini? Namun, menghadapi kata-kata Qin Xiao, sistem hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu apakah orang lain lelah atau tidak, tetapi dia tahu bahwa Qin Xiao sama sekali tidak lelah dan bersenang-senang. Qin Xiao menggertakkan giginya saat dia melihat sistem menolak untuk menyerah. Brengsek, kau sudah keterlaluan. Apa kau benar-benar melupakan perasaan di antara kita? Hotui. Menghadapi kata-kata Qin Xiao, sikap sistem sangat jelas dan hampir meludah ke wajah Qin Xiao. Tidak masalah jika pihak lain tidak menyebutkan ini, tetapi dia akan marah begitu dia melakukannya. Bab 406 Mutiara Batas. Dia sangat membantu Qin Xiao, tetapi pada akhirnya Qin Xiao ingin melakukan hal yang sama padanya. Apakah ini kuda atau manusia? Intinya adalah Qin Xiao semakin bersemangat membiarkan dirinya semakin lepas dan bahkan tidak menyembunyikannya sama sekali. Katakan saja apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu sedang memikirkan dirimu sendiri sekarang? Sistem itu mencibir. Beraninya kau mengatakan itu, karena kau tahu tentang hubungan kita, mengapa kau tidak mau membelanjakan sedikit lebih banyak uang untukku? Katakan padaku kenapa tidak jika kamu benar-benar menyukaiku, kamu harus memberiku semua poin emosionalmu apakah kamu bahkan tidak memiliki aku di dalam hatimu. Apa-apaan? Qin Xiao tertegun sejenak ketika mendengar perkataan puas sistem. Aku seperti, oh, tidak, kapan sistem ini mempelajari ini? Dan yang paling penting adalah ia melakukan puas pada dirinya sendiri. Apakah ini masih sistem lama? Mungkinkah dia dirasuki oleh penguasa lain? Namun, apapun yang menghadapi pertanyaan sistem, Qin Xiao terdiam sejenak. Sistem tertawa setelah melihat ini. Kenapa kamu diam? Apa aku tepat sasaran? Qin Xiao terdiam ketika mendengar kata-kata sombong pihak lain. Dari mana kamu mempelajari semua ini? Aku tidak ingat kamu seperti ini sebelumnya. Kamu tahu itu dulu, aku sudah memperbaruinya dan aku pintar sekarang, oke? Selain kau bajingan, tidak peduli apa yang kau katakan, kau selalu memikirkanku, jadi bagaimana aku bisa memanjakanmu? Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini. Oke sistem, kau punya kemampuan, tetapi sebaiknya kau tidak jatuh ke tanganku, jika tidak, kau akan sangat menderita. Itu mengharuskanmu untuk memiliki kemampuan. Dia sebenarnya masih sangat waspada terhadap perkataan Qin Xiao. Karena dia tahu bahwa Qin Xiao tidak bercanda jika hari itu benar-benar tiba, dia mungkin akan gemetar tak terkendali, kan? Tapi apapun yang terjadi, bahkan jika dia memanjakan Qin Xiao, pihak lain tidak akan pernah melepaskannya. Kalau begitu, apa yang dia takutkan? Maju saja dan lawan Qin Xiao. Qin Xiao juga merasa geli sesaat dan akhirnya mengertakkan gigi dan mengeluarkan uang. Meskipun sistemnya tidak jujur sekarang, fakta bahwa pihak lain membebankan harga ini untuk mengirim lokasi jelas berarti bahwa Shen Muxue pasti memiliki barang bagus. Atau lokasi pihak lain sangat istimewa. Jika tidak, sistem tidak akan memberikan harga seperti itu. Tetap saja sama meskipun pihak lain adalah seorang pahlawan wanita, harganya tidak murah. Bahkan seorang protagonis takdir seperti Chu Feng yang lebih maju dari protagonis takdir lainnya harus berusaha keras untuk mendapatkan begitu banyak. Faktanya mirip dengan yang telah Qin Xiao duga setelah membayar harga dan sistem mengirimkan lokasi, dia menemukan bahwa Shen Muxue akan menempati alam rahasia. Dan yang paling penting adalah meskipun alam rahasia ini tidak besar, saat ini dalam keadaan tandus. Namun, tingkat potensi pertumbuhan sangat tinggi. Ini adalah jenis tempat rahasia yang dapat tumbuh menjadi dunia. Ini mengejutkan Qin Xiao.
Sialan Sen Muxue memang luar biasa. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu dan dia benar-benar menemukan alam rahasia seperti ini. Aku khawatir ini bahkan lebih baik daripada yang ada di kota Yunhai. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Kamu tahu tempat rahasia yang mereka temukan. Kota Yunhai sangat bagus dan levelnya saat ini juga sangat tinggi. Tetapi masalahnya adalah itu juga sangat berbahaya. Hanya energi jahat yang keluar dapat menginfeksi seorang protagonis dengan keberuntungan besar seperti Ye Chen. Aku tidak berani membayangkan hal-hal berbahaya apa yang ada di dalamnya dan bahkan apakah manusia dapat beradaptasi dengannya adalah pertanyaan lain. Meskipun alam rahasia yang ditemukan oleh Sen Muxue tandus, ia dapat tumbuh ke tingkat yang sama dengan alam rahasia di kota Yunhai. Dan yang paling penting adalah tidak ada banyak bahaya di dalamnya. Qin Xiao tertawa segera setelah mempelajari informasi ini. Hehehe, aku tidak menyangka Sen Muxue memiliki keberuntungan yang begitu baik. Dia layak menjadi pahlawan wanita yang akan menjadi ratu. Aku menyukainya. Qin Xiao tertawa dan pikiran bahwa dia telah menghabiskan 3.000 poin emosional untuk menemukannya membuatnya semakin bersemangat. Saya harap orang lain akan siap secara mental ketika mereka melihat saya, jika tidak, mereka akan berada dalam masalah besar. Di sisi lain di alam rahasia yang abis, Sen Muxue datang ke tepi danau yang jernih. Saat matahari terbenam, danau itu sejernih lautan emas. Wajah cantik Sen Muxue dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah pusat dari alam rahasia. Bahkan dalam keadaan keringnya, masih ada danau spiritual seperti ini. Selama saya bisa mendapatkan manik-manik batas yang disebutkan sistem, saya akan dapat menguasai alam rahasia ini pada awalnya. Ketika Sen Muxue memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Meskipun alam rahasia ini telah mengering, dulunya adalah dunia spiritual yang lengkap. Bahkan dalam keadaan keringnya saat ini, danau spiritual murni yang dibentuk hanya oleh energi spiritual sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Jika ada waktu, sangat mungkin untuk mendukung pasukan yang luar biasa. Itu juga dapat melahirkan beberapa epos atau bahkan legenda. Dan yang paling penting adalah jika Anda mengaktifkan manik-manik batas seperti yang dikatakan sistem sehingga alam rahasia ini dapat dihidupkan kembali dan diisi kembali, pemandangan aslinya dapat dipulihkan. Meskipun ini sangat sulit, Sen Muxue tidak peduli. Karena bahkan jika dia tidak dapat mengaktifkan manik batas, properti yang tersisa saja sudah cukup untuknya. Selama dia punya cukup waktu dan mengatur perkembangannya dengan baik, dia bahkan bisa mengabaikan istana Raja Naga. Ketika Sen Muxue memikirkan hal ini, dia merasa bersemangat tetapi juga diam-diam menyimpan dendam. Tunggu saja ketika aku muncul lagi, aku akan membuatmu menyesalinya. Terutama Qin Xiao, dia benar-benar berani memperlakukan saya seperti ini dan hampir membuat saya menjadi. Ketika Sen Muxue mengatakan ini, dia menggertakkan giginya diam-diam. Setiap kali dia berpikir tentang bagaimana dia hampir menjadi korban di depan Qin Xiao, hatinya dipenuhi amarah. Pihak lain benar-benar berani memperlakukannya seperti ini. Jika energi spiritualnya tidak tiba-tiba pulih, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari cengkeraman pihak lain dan bahkan mungkin benar-benar merosot menjadi eksen. Memikirkan hal ini, Sen Muxue tidak lagi ragu-ragu dan langsung melompat ke danau roh untuk mencari manik batas alam rahasia ini. Waktu berlalu lama hingga langit menjadi gelap dan malam tiba dan dia akhirnya muncul ke permukaan dan kembali ke pantai. Hahaha, akhirnya aku menemukan manik batas, sekarang aku hanya perlu memperbaikinya dengan benar. Sen Muxue melihat bola kaca transparan seukuran kepalan tangan di tangannya yang tampak memiliki lapisan warna gelap. Jika tidak ada sistem, tidak ada yang akan tahu bahwa ini adalah manik batas dari jantung dunia. Lagi pula, tampilan manik-manik batas hari ini terlalu buruk. Bahkan bola kaca lebih jernih dari ini. Alih-alih abu-abu dan mati seperti sekarang. Sen Muxue berkata dengan sedikit penyesalan. Akan sangat bagus jika dunia rahasia ini tidak sepenuhnya mati. Aku hanya perlu memperbaikinya dan aku bisa menjadi penguasa dunia dan memiliki kekuatan besar. Bab 407 tebak siapa aku. Dengan begitu aku bisa membalas dan membiarkan Qin Xiao mengalami kekuatanku. Setelah Sen Muxue selesai berbicara, dia menghela nafas, hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan ketidakberdayaan. Karena dia juga tidak tahu apakah manik batas mati ini dapat secara langsung memberinya kekuatan yang besar. Jika itu tidak berhasil, aku khawatir aku hanya bisa mengandalkan danau spiritual ini untuk berlatih perlahan. Meskipun dia merasa menyesal, dia dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun, tugas paling mendesak sekarang adalah untuk memperbaiki manik batas mati ini. Karena bahkan jika manik dunia ini kehilangan kekuatannya setelah memurnikannya, dia masih bisa mendapatkan hak pengelolaan alam rahasia ini. Ini setara dengan menggabungkan diri Anda dengan manik batas dan kemudian mengendalikan dunia melalui kekuatan manik batas. Setelah itu, Anda hanya perlu menjadi lebih kuat dan Anda perlahan-lahan dapat menghidupkan kembali dunia rahasia ini dan secara bertahap kembali ke keadaan sebelumnya. Dengan cara ini dia akan setara dengan dewa pencipta dunia ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Sen Muxue menjadi bersemangat seolah-olah dia telah melihat hari ketika dia akan mengendalikan dunia. Pada saat ini matanya ditutup oleh seseorang dari belakang dan suara menyeramkan terdengar di telinganya. Xiao Sui, tebak siapa aku?
Mendengar suara familiar ini, Sen Muxue merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan ketakutan yang kuat melonjak di hatinya. Seolah-olah dalam sekejap dia kembali ke masa kelam dalam hidupnya. Dia berkata dengan ketakutan dan gemetar, Qin Xiao, mengapa kamu ada di sini? Qin Xiao mendengar ini merasakan tubuhnya yang gemetar dan berkata sambil menghela nafas, Xiao Sui, kamu sangat pintar, kamu bahkan bisa menebak bahwa itu adalah aku. Saat dia berbicara, dia melepaskan tangannya yang menutupi mata orang lain dan Sen Muxue menoleh untuk menatapnya. Setelah melihat wajah Qin Xiao, Sen Muxue tiba-tiba merasa lebih ketakutan dan putus asa. Dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya menemukan dunia rahasia ini menurut petunjuk sistem dan dia berfantasi untuk menjadi penguasa dunia ini. Tanpa diduga saya bertemu Qin Xiao di awal. Dan itu selama periode waktu ini. Ini membuatnya sangat ketakutan sehingga dia merasa sedikit kewalahan untuk sesaat. Dapat dikatakan bahwa jika dibandingkan, orang yang paling dia takuti di dunia ini adalah Qin Xiao. Belum lagi situasi saat ini. Qin Xiao sepertinya tidak memperhatikan ekspresi ketakutannya. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata, Xiao Sui, mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu terkejut melihatku? Tidak menyangka aku akan datang menemuimu? Kejutan. Ini hampir menakutkan. Sen Muxue berteriak dalam hatinya tanpa terkejut sama sekali, hanya rasa takut dan teror yang mendalam. Namun, dia segera memikirkan sesuatu dan ingin segera menyembunyikan manik batas itu. Namun Qin Xiao mengambilnya darinya, pertama-tama melihat bola kaca seukuran kepalan tangan di tangannya dengan rasa ingin tahu dan berkata, Xiao Sui, apa ini? Apakah ini hadiah untukku? Aku bertanya-tanya mengapa kamu muncul di tempat seperti ini, ternyata kamu datang ke sini untuk mencari hadiah untukku. Qin Xiao mencubit pipi halus orang itu dan berkata, meskipun kelihatannya tidak terlalu bagus, tetapi karena itu adalah tanda kebaikanmu Xiao Sui, aku akan menerimanya, aku akan membalasmu dengan baik nanti. Membalasmu dengan kepala Met. Sen Muxue benar-benar marah kali ini dan hatinya dipenuhi dengan kepanikan. Karena semua harapan dan mimpinya bergantung pada manik batas ini. Selama dia mendapatkan dan memurnikan manik batas ini, dia akan dapat menutup pintu masuk ke dunia rahasia ini sehingga mustahil bagi orang lain untuk merasakannya apalagi menemukannya. Dengan cara ini dia dapat mengandalkan sumber daya dunia ini yang memungkinkannya untuk kembali sebagai legenda dan kemudian mengembangkan kekuatannya sendiri. Tapi sekarang semua kunci diambil oleh Qin Xiao yang membuatnya takut pada Qin Xiao serta penuh kepanikan dan kecemasan. Qin Xiao, tolong kembalikan manik batas itu padaku dengan cepat. Sen Muxue mengulurkan tangannya mencoba mengambil kembali manik batas itu. Namun, Qin Xiao mengangkat lengannya dan dia tidak hanya tidak meraihnya tetapi malah jatuh ke pelukan Qin Xiao. Sepertinya dia melemparkan dirinya ke pelukan seseorang. Namun, Sen Muxue tidak peduli tentang hal-hal sepele ini sekarang karena dia hanya peduli tentang manik-manik batasnya. Dia buru-buru mencoba mengambilnya kembali, tetapi sekeras apapun dia berusaha, Qin Xiao menghindarinya seolah-olah dia sedang mempermainkannya. Ini membuat Sen Muxue langsung marah. Dia menatap Qin Xiao dan berteriak, Qin Xiao, kembalikan ini padaku dengan cepat, kembalikan padaku. Dia dengan panik meraih kerah Qin Xiao dan mengguncangnya dengan keras, ingin Qin Xiao mengembalikan barang-barang itu padanya. Qin Xiao melihat ekspresi cemasnya dan tertawa. Xiao Sui, maksudmu apa? Bukankah kamu menemukan ini khusus untukku? Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk kembali sekarang? Apakah kamu bercanda? Saat dia berbicara, matanya menyipit. Meskipun dia tampak tersenyum, dia memberi orang perasaan dingin di hati mereka. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa atau seorang pembunuh, dan Sen Muxue langsung tenang. Sen Muxue menatap senyum berbahaya Qin Xiao dan hanya bisa menekan emosi batinnya. Dia memaksakan senyum dan berkata, tidak, aku tidak bermaksud menggodamu. Tapi benda ini sangat penting bagiku. Bisakah kamu mengembalikannya padaku? Jika kamu ingin hadiah lain, aku akan menyiapkannya untukmu. Qin Xiao tidak puas ketika mendengar ini. Apakah kita perlu menyiapkan ini lagi? Aku pikir yang ini sudah cukup bagus. Tidak perlu bersusah payah. Sen Muxue hampir menangis ketika mendengar ini dan memohon pada Qin Xiao, aku mohon padamu, tolong kembalikan padaku. Asalkan kamu mengembalikannya padaku, kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan. Benarkah? Apa kamu yakin akan memberikan semua yang aku inginkan? Qin Xiao menatapnya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia merasa bahwa Qin Xiao memiliki niat buruk, Sen Muxue tidak peduli tentang hal lain sekarang. Melihat bahwa Qin Xiao tampaknya bersedia setuju, dia mengangguk dengan cepat dan berkata itu benar, selama kamu mengembalikannya kepadaku, aku bisa menyiapkan apapun yang kamu inginkan untukmu. Qin Xiao tertawa ketika mendengar itu, mencubit hidungnya, dan berkata kamu mengatakan itu seolah-olah aku mempermalukanmu. Kamu sangat nakal. Sen Muxue merasa sangat kesal ketika dia merasakan tindakan dan kata-kata ambigu ini. Bajingan ini bertingkah seolah-olah aku memiliki hubungan baik dengannya. Tidak bisakah kau melihat betapa cemasnya aku? Aku benar-benar bertingkah seperti sedang menggodanya. Nilai kebencian Sen Muxue plus 888. Mata Qin Xiao berbinar ketika mendengar suara perintah sistem di benaknya. Dia tidak menyangka bahwa Sen Muxue yang sudah lama tidak dia temui menjadi begitu berharga. Nilai emosi 999 yang dihasilkan oleh Chu Feng dapat dikatakan telah mencapai puncak dan Sen Muxue juga tidak buruk, pada dasarnya tidak jauh berbeda.
Dan yang paling penting adalah bahwa Ye Chen protagonis kultivasi abadi hanya memiliki skor tertinggi 666. Namun Sen Muxue sebenarnya memiliki lebih dari 200 lebih banyak dari pihak lain. Dari sini kita dapat melihat bahwa nilai dan potensi Sen Muxue saat ini telah melampaui Ye Chen yang terinfeksi. Bab 408 kamu tahu. Jika Chu Feng adalah nomor 1 dalam daftarnya, maka Sen Muxue sang pahlawan wanita sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi nomor 2. Setidaknya itulah yang terjadi untuk saat, karena dia belum pernah melihat siapapun yang bisa dibandingkan dengan keduanya. Aku tidak tahu apakah Xie Hongchang cukup memenuhi syarat. Namun, mengingat pihak lain hanya berada di tingkat raja setelah ratusan tahun dan merupakan seorang palsu yang mencapai puncak secara kebetulan. Saya kira pihak lain mungkin bukan tandingan Chu Feng dan Sen Muxue. Ketika Qin Xiao memikirkan hal ini, senyum di wajahnya menjadi semakin cerah. Dia menatap Sen Muxue dan berkata, gadis bodoh, kenapa kamu begitu cemas? Bisakah aku mencuri barang-barangmu? Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kembali kepadamu. Nyata. Ketika Sen Muxue mendengar ini, matanya berbinar dan dia langsung terkejut. Qin Xiao berkata sambil tersenyum, tentu saja itu benar, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Tetapi bukankah kamu baru saja mengatakan akan menyiapkan hadiah yang bagus untukku? Kamu tidak Sen Muxue merasa lega ketika mendengar jaminan Qin Xiao. Namun kata-kata berikut membuat jantungnya berdebar lagi. Dia menatap Qin Xiao dengan gugup dan berkata, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Apa kau belum tahu? Qin Xiao tersenyum dan menyentuh pipinya dan berkata, bagaimanapun juga, bagiku, apalagi yang bisa dibandingkan denganmu. Saat dia berbicara, dia menepuk wajah cantik orang lain itu dan kemudian menekan telapak tangannya di kepala orang itu. Setelah Sen Muxue merasakan tindakan ini, dia segera mengerti apa yang ingin dilakukan Qin Xiao. Untuk sesaat dia sangat marah dan ingin menamparkan Qin Xiao 2 kali. Dia tahu bahwa Qin Xiao pasti tidak mencarinya untuk kebaikan dan dia menduga bahwa bahkan tanpa ancaman manik-manik batas pihak lain pasti akan melakukan sesuatu padanya. Ketika Sen Muxue memikirkan ini, dia menjadi sangat marah. Tapi aku juga merasa sangat tidak berdaya. Karena apapun yang terjadi, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan seseorang seperti Qin Xiao. Belum lagi dia telah tertangkap di posisi vital sekarang. Jadi apakah itu untuk manik batas atau ancaman yang ditimbulkan oleh Qin Xiao sendiri, dia tidak punya ruang untuk menolak. Memikirkan hal ini, Sen Muxue merasa marah dan sedih pada saat yang sama. Sialan Sen Sue, ini semua salahmu. Kenapa kau harus berurusan dengan orang seperti Qin Xiao tanpa alasan? Sen Muxue mengutuk Sen Sue dalam hatinya. Hal ini membuat Sen Sue yang baru saja AFK tampak bingung. Tidak, Sen Muxue, apa kau gila? Aku hampir memberikanmu kendali penuh atas tubuhku sekarang dan kau masih ingin memarahiku. Sen Muxue berkata dengan marah, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika kau tidak memprovokasi Qin Xiao, mengapa aku harus menderita seperti ini sekarang? Tidak masalah jika Anda pergi dan memperlakukan Qin Lin seperti orang bodoh, tetapi dia mungkin tidak memperhatikan Anda sama sekali. Tetapi Anda juga memprovokasi penjahat seperti Qin Xiao. Jika Anda tidak pantas mati, siapa yang harus mati? Sen Sue merasa dirugikan ketika dia memarahinya. Dia tidak ingin melakukan itu, tetapi siapa yang tahu bahwa kedua saudara dari keluarga Qin tiba-tiba menjadi seperti orang yang berbeda yang membuatnya putus asa. Seandainya dia tahu ini akan terjadi, bagaimana mungkin dia memprovokasi orang seperti itu? Bukankah ini masalah mental? Namun, apapun yang terjadi, situasi saat ini memang disebabkan olehnya. Jadi meskipun dia merasa dirugikan, dia tidak mengatakan apapun. Cece. Sen Muxue menjadi marah ketika dia melihat Sen Sue dalam benaknya memeluk lututnya dengan tatapan sedih. Apakah kamu masih berpura-pura menyedihkan? Cepat keluar dan lakukan pekerjaanmu. Kamu sendiri yang membuat masalah, dan kamu harus menyelesaikannya sendiri. Aku tidak mau melakukan ini untukmu. Oh, lebih besar dari kurang. Ketika Sen Sue mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Kamu yang mengendalikan tubuh sekarang, apa hubungannya denganku? Jika kamu ingin melakukannya, lakukan sendiri. Aku tidak akan melakukannya. Kamu brengsek. Sen Muxue sangat marah padanya dan ingin memarahinya, tetapi Qin Xiao tidak memberinya kesempatan. Meskipun dia tidak melihat atau mendengar apapun, Qin Xiao dapat menebak bahwa pihak lain pasti berkomunikasi dengan Sen Sue di benaknya. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Sen Muxue offline sementara dan digantikan oleh orang lain? Kamu harus tahu bahwa yang dia inginkan sekarang adalah dia. Jika Sen Sue mengambil alih, bukankah itu akan memengaruhi penghasilanku? Qin Xiao memikirkan hal ini dan berkata sambil tersenyum, Xiao Sue, apa yang masih kamu lakukan? Apakah karena kita sudah lama tidak bertemu dan kamu merasa asing? Saya tidak akrab dengan apapun. Sen Muxue hampir marah sampai mati ketika dia mendengar apa yang dikatakan Qin Xiao. Adapun kesan dan ingatan yang Qin Xiao tinggalkan padanya, apalagi tidak bertemu dengannya dalam waktu singkat, bahkan jika waktu yang lama berlalu, dia mungkin tidak akan melupakannya. Saat dia memikirkan hal ini, kebencian di hatinya terus tumbuh. Kadang puluhan, kadang ratusan. Ini membuat Qin Xiao merasa bahagia. Qin Xiao meletakkan telapak tangannya di kepala orang lain dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa jika kamu benar-benar merasa berkarat, saya bisa mengajarimu lagi. Ayo berlutut dulu. Sen Muxue merasa terhina ketika mendengar ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukan seperti yang diperintahkan Qin Xiao.
Dia menatap Qin Xiao dengan air mata berlinang dan berkata, Qin Xiao, apakah kamu benar-benar akan mengembalikan barang-barang itu kepadaku? Tentu saja, mengapa aku berbohong padamu? Qin Xiao berkata sambil tersenyum, jika kamu bersedia patuh, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu. Tapi itu tergantung pada apakah kamu mengerti atau tidak. Meskipun Shen Muxue tidak yakin apakah Qin Xiao akan melakukan apa yang dia katakan, dia tidak punya pilihan sekarang. Tak berdaya, dia hanya bisa menutup matanya. Namun meski begitu, air mata masih mengalir dari sudut mataku. Aku tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu Shen Muxue berbaring di tanah di tepi danau Linghu menatap kosong bintang-bintang di langit. Untuk sesaat dia tampak seperti telah kembali ke masa lalu. Qin Xiao memperlakukannya dengan cara yang sama saat itu, tetapi tempatnya berbeda sekarang. Qin Xiao juga senang karena dia menemukan bahwa ide yang telah dia pikirkan sebelumnya benar-benar kesing. Meskipun Shen Muxue tampak sangat tidak bahagia, ada beberapa hal yang dia tidak bisa menipu dirinya sendiri tentang. Dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Jadi, bahkan jika level pihak lain mungkin sedikit lebih rendah dari Chu Feng, emosi yang bisa diperas setiap hari tidak sebanyak Chu Feng. Namun dengan operasi ini, itu bisa diatasi. Seperti yang diharapkan dari peringkat kedua dalam daftar saya sendiri, dia tidak hanya mampu tetapi juga sangat kompeten. Qin Xiao hampir jatuh cinta pada orang lain. Setelah Shen Muxue sedikit pulih, dia menarik gaun putihnya yang rusak dan memaksakan diri untuk duduk. Qin Xiao. Apa Qin Xiao sudah kamu lupakan begitu cepat? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Xiao menyela dengan mencubit pipinya yang lembut. Shen Muxue merasa terhina tetapi masih menatapnya dengan air mata di matanya dan berkata, Baba, bisakah kamu mengembalikan barang-barangku kepadaku sekarang? Setelah dia mengatakan ini, penghinaan di hatinya menjadi lebih dalam dan dia hampir pingsan. Ini membuat Qin Xiao kagum akan hal itu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang seharusnya menjadi ratu dunia seni bela diri tingkat tinggi, dia bisa menanggung penghinaan seperti itu bahkan pada tahap awal ini. Bab 409 Apa yang ada di dalam dirimu yang bukan milikku? Jika dia tidak bertemu denganku dan tidak ada terlalu banyak batasan yang bergantung pada keberuntungan pihak lain untuk menemukan beberapa peluang, itu benar-benar bisa membuatnya lepas landas. Qin Xiao mencubit wajahnya yang cantik dan berkata, TSK tidak masalah bagiku untuk memberikannya kepadamu, tetapi apa yang akan kamu lakukan dengannya? Shen Muxue menjadi gugup ketika mendengar ini dan dengan cepat berkata, tidak, bukan apa-apa, ini hanyalah barang biasa, aku hanya mengambilnya sebagai souvenir. Hehe. Qin Xiao langsung tertawa dan berkata, Xiao Sui, kamu benar-benar tidak jujur. Kamu terlihat sangat gugup, sepertinya bukan seperti yang kamu katakan. Atau apakah kamu pikir aku cukup bodoh untuk dibodohi olehmu? Shen Muxue menjadi lebih gugup ketika mendengar ini dan dia tahu bahwa perilakunya terlalu kentara sehingga Qin Xiao melihatnya. Namun dia tidak punya pilihan. Qin Xiao sangat terkejut sehingga sebelum dia bisa bereaksi satu-satunya harta karunnya diambil oleh Qin Xiao. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Fakta bahwa dia bisa menahan ketidaknyamanan dan disiksa oleh Qin Xiao menunjukkan bahwa dia memiliki kesabaran yang besar. Jika dia masih diharapkan menyembunyikan emosinya, dia mungkin membutuhkan. Ketika Shen Muxue memikirkan hal ini, dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Karena situasi saat ini, tampaknya Qin Xiao tidak akan pernah mengembalikannya kepadanya. Ini membuatnya merasa putus asa. Apakah ini benar-benar membuang-buang usahaku? Bahkan jika ada peluang di masa depan, aku khawatir peluang itu tidak akan semudah diperoleh seperti sekarang. Lagi pula dunia rahasia yang menipis semacam ini tidak muncul begitu saja dari antah berantah. Kebanyakan dari mereka adalah dunia rahasia yang diledakkan oleh Qin Xiao dan timnya yang penuh dengan berbagai bahaya. Dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan oleh seseorang di levelnya. Bahkan jika dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Pada saat dia memiliki kekuatan, itu mungkin akan hilang. Ketika Shen Muxue memikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Qin Xiao menatapnya seperti ini dan segera mengangkat alisnya dan berkata, Hei Xiao Sui, kenapa kamu menangis? Aku hanya menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Saat Qin Xiao mengatakan ini, dia memeluk orang lain. Namun saat ini Shen Muxue yang putus asa tidak ingin menyanjung lagi dan mulai berjuang, menggoyangkan tubuhnya. Qin Xiao merasa sedikit tidak nyaman saat melihat penolakannya. Mentalitas Shen Muxue tidak baik. Jika dia terus seperti ini, pihak lain akan hancur karena dia cepat atau lambat. Bagaimana dia bisa memberikan nilai emosional pada dirinya sendiri? Kamu tidak boleh membiarkan dirimu kehilangan saudara perempuan peringkat kedua ini. Qin Xiao menghela nafas memikirkan hal ini dan dengan sabar menghiburnya. Oke, Xiao Sui, aku hanya bercanda denganmu. Ini hanya manik-manik yang rusak, aku akan mengembalikannya padamu. Nyata. Ketika Shen Muxue mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dari lututnya dan menatapnya dengan air mata di wajahnya. Tampilan ini benar-benar memberikan kesan menyedihkan. Tentu saja itu benar, kenapa aku berbohong padamu, aku hanya ingin memberikannya padamu. Qin Xiao mengatakan ini dan melemparkan manik batas ke pihak lain. Melihat ini, Shen Muxue dengan cepat mengambilnya di tangannya. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao benar-benar akan mengembalikan benda ini padanya dan dia memenuhi penampilannya yang menggemaskan. Shen Muxue merasa sangat bangga ketika memikirkan hal ini.
Bahkan pada saat ini dia mampu menggunakan ini untuk keuntungannya ketika perasaan sejatinya keluar. Qin Xiao menatap ekspresi bangga Shen Muxue yang diam-diam dan tertawa. Dia memeluknya dan berkata, Xiao Sui, karena aku sudah mengembalikannya kepadamu, bukankah seharusnya kamu membalasnya dengan baik? Dan jika kau memuaskanku, mungkin aku bahkan bisa membantumu memperbaiki benda ini. Shen Muxue tertegun ketika mendengar ini dan menatapnya dengan heran dan bertanya, apa maksudmu? Apa maksudmu? Balik badan dulu. Qin Xiao menepuk orang itu dan memintanya untuk berbalik sebelum dia bisa bereaksi. Shen Muxue ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi dia merasakan sakit yang tajam yang membuat air matanya mengalir. Saat berada dalam rasa sakit yang parah ini, Qin Xiao juga membantu pihak lain untuk memurnikan manik-manik dunia. Mempercepat pemahaman pihak lain tentang permainan. Ini membuat Shen Muxue terkejut dan bahagia. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao benar-benar memiliki kemampuan seperti itu dan yang paling penting adalah bahwa pihak lain benar-benar mengenali apa itu manik-manik batas ini. Ini membuatnya panik dan sangat bingung. Aku tidak tahu mengapa Qin Xiao, sejak dia melihatnya, masih mengembalikannya padanya dan membantunya memperbaikinya. Meskipun proses pemurnian sangat menyakitkan baginya, dia tampaknya tidak terlalu resistan dibandingkan. Sebaliknya, aku menjadi semakin bingung. Setelah waktu yang tidak diketahui ketika dia akan menyerah, manik batas akhirnya disempurnakan olehnya. Dia juga segera merasakan fungsi manik dunia yang mirip dengan apa yang dijelaskan oleh sistem yang memungkinkannya untuk mengendalikan dunia pada awalnya. Meskipun dunia rahasia ini tidak memiliki banyak fungsi, namun tetap sangat mudah untuk menutup dan membukanya. Dan dia bisa merasakan bahwa seiring dengan meningkatnya kekuatannya, dia akan dapat mengendalikan lebih banyak otoritas. Shen Muxue menahan rasa sakit yang parah dan menatap Qin Xiao dan berkata, apakah kamu tahu benda apa ini? Apa yang tidak ku ketahui tentang ini? Apakah ini sesuatu yang langka atau apakah kamu pikir aku bodoh karena tidak bisa tahu benda apa ini dan emosimu? Qin Xiao menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya juga membuat Shen Muxue tersipu. Ini bukan rasa malu tapi aib. Lagi pula perilakunya begitu jelas sehingga siapapun akan menyadari ada sesuatu yang salah. Sayang sekali saya tidak menyadarinya sejak awal, tetapi Qin Xiao menggunakannya sebagai ancaman untuk menggoda saya sehingga saya kembali ke cara lama saya dan membantunya melakukan itu. Ketika dia memikirkan hal ini, Shen Muxue merasa sangat malu. Seolah-olah dia dipermalukan membuatnya berharap dia bisa merangkak ke dalam tanah. Tapi dia masih menatap Qin Xiao dengan rasa ingin tahu dan bertanya jika itu masalahnya, mengapa kamu masih membantuku? Oh. Qin Xiao terkekeh dan berkata apa masalahnya? Bagaimanapun, kamu adalah wanitaku. Apa masalahnya jika aku membantumu dengan ini? Selain inci tubuhmu yang mana yang bukan milikku, jika itu masalahnya, mengapa aku tidak membantumu? Kamu tidak bisa mengatakan aku harus peduli tentang hal kecil milikmu ini, kan? Saat dia berbicara, dia menatapnya dari atas ke bawah, tatapannya langsung tanpa menyamar seolah-olah dia melihat segalanya. Shen Muxue merasa tidak nyaman ditatap seperti itu. Meskipun mereka semua telah dirasuki oleh Qin Xiao, dia tetap tidak tahan. Terutama kata-kata Qin Xiao yang membuatnya merasa sangat malu. Namun karena suatu alasan, ketika dia mendengar kata-kata seperti itu, meskipun dia masih marah, dia tidak begitu resistan. Karena tidak peduli apapun setelah Qin Xiao tahu nilai manik batas, dia tidak merebutnya dan bahkan membantunya. Ini saja sudah cukup untuk mengubah pendapatnya tentang Qin Xiao. Bab 410 berbagi itu oke. Meskipun Qin Xiao memang penuh kebencian, setidaknya dia tidak pernah memperlakukannya dengan tidak adil. Setidaknya Qin Xiao memberinya semua yang pantas dia dapatkan, tetapi dia tidak terlalu memikirkan untuk menjaganya secara mental. Dan sekarang perilaku Qin Xiao membuatnya jauh lebih menyukainya. Lagi pula Qin Xiao sudah tahu tentang itu tetapi dia tidak merebutnya. Kamu harus tahu bahwa dengan situasinya bahkan jika Qin Xiao merebutnya dia tidak akan punya cara untuk melakukan apapun. Jika dia tidak ingin mati dia hanya bisa membiarkan Qin Xiao memanipulasinya seperti sebelumnya. Walaupun pihak lain melakukan hal yang sama padanya sekarang, Qin Xiao tidak merebut apa yang menjadi miliknya dan bahkan membantunya. Dilihat dari sudut pandang ini saja, setidaknya di dalam hatinya dia bukannya tanpa jasa dan bahkan jauh lebih baik daripada yang lain. Karena orang lain tidak akan terlalu peduli padamu, mereka hanya akan meminta lebih dan ingin semuanya menjadi milik mereka sendiri. Jadi sebagai perbandingan, Qin Xiao telah melampaui 99 orang. Ini membuatnya mengubah pendapatnya tentang Qin Xiao. Tidak hanya dia tidak lagi begitu menolak, tetapi dia juga tampak dapat menerimanya. Sayang sekali sekarang sistem telah ditingkatkan hal-hal seperti kesukaan tidak lagi diperlukan. Bahkan nilai keberuntungan tidak diperlukan. Karena situasi dunia saat ini, orang-orang tanpa keberuntungan sama sekali tidak bisa bertahan hidup. Bahkan seseorang seperti Chu Feng jika dia pergi ke sana untuk melakukan sesuatu yang bodoh, dia mungkin benar-benar mati. Oleh karena itu, sumber pendapatan sepenuhnya bergantung pada emosi spesifik orang-orang yang berat badannya adalah milik mereka sendiri. Qin Xiao memandang suasana hati Shen Muxue yang sedikit tenang dan berkata sambil tersenyum, Xiao Sui, karena aku telah membantumu begitu banyak dan memperlakukanmu dengan sangat baik, bukankah seharusnya kamu menunjukkan sedikit penghargaan? Ini aku. Ketika Shen Muxue mendengar ini, dia tahu apa yang ingin dilakukan Qin Xiao.
Ini membuatnya panik dan air mata hampir keluar. Dia menatap Qin Xiao dan berkata, Qin Xiao sudah seperti ini apalagi yang kamu inginkan. Sen Muxue mulai ambruk saat dia berbicara. Tapi Qin Xiao mengabaikannya setelah melihat bahwa suasana hatinya telah membaik, dia terus mengeksploitasinya. Dan selalu ada emosi khusus di tempat seperti itu yang membuat orang sangat bersemangat. Meskipun lokasinya agak terbuka di dunia rahasia ini, tidak perlu khawatir tentang siapapun yang muncul. Belum lagi Sen Muxue yang sekarang memiliki kendali awal atas otoritas dunia rahasia ini sehingga dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Waktu berlalu dan tahun-tahun berlalu. Dalam sekejap mata 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Qin Xiao membuatnya mengingat saat dia didominasi sebelumnya. Sekarang seolah-olah tanda itu sedang diperbarui dan diperdalam. Qin Xiao menatap Sen Muxue yang berbaring di tepi danau Ling, separuh tubuhnya basah kuyup seperti teratai yang muncul dari air dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Berlatihlah dengan baik di sini dan ketika Anda memiliki beberapa keterampilan, pikirkan untuk keluar dan membuat masalah. Sen Muxue menggerakkan bibirnya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia merasa seperti tidak memiliki kekuatan lagi di tubuhnya. Qin Xiao tidak peduli ketika melihat ini. Dia mendorongnya ke danau Ling dan melihatnya tenggelam ke dasar air. Segera energi spiritual berubah menjadi cairan dan menyelimutinya. Dalam keadaan seperti itu, siapapun dengan sedikit bakat dapat meningkatkan kekuatan mereka seperti mengendarai roket. Qin Xiao melihat Sen Muxue yang terbungkus melalui cairan spiritual dan tersenyum. Harus saya katakan Sen Muxue masih sangat menawan. Tak perlu dikatakan penampilannya sangat bagus, Qin Xiao sangat puas dengan penampilan dan sosoknya yang terbaik serta temperamen seorang superior yang baru saja mulai muncul. Dan sekarang terbungkus dalam cairan spiritual dia seperti peri air. Cih, lain kali aku datang mungkin akan lebih menyenangkan. Meskipun Sen Muxue sangat memusuhi saya, bukankah semakin seru jadinya? Belum lagi dukungan kekuatan. Jika ada juga dukungan dari pasukan, Qin Xiao tidak berani membayangkan betapa serunya itu. Qin Xiao tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan hal ini, lalu melambaikan tangannya untuk merapikan dunia rahasia ini lebih lanjut, mempersempit lingkup dunia rahasia. Dalam situasi yang menipis ini, ukuran tempat tersebut sama sekali tidak berarti. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk memusatkan energi spiritual yang tersisa sehingga akan lebih mudah bagi Sen Muxue untuk membangunkannya dan mengaktifkannya untuk menghidupkannya kembali. Adapun bagaimana dia dapat mengendalikan dunia, itu tentu saja karena kartu salinan yang dia gambar. Jangan lupa ini adalah sesuatu yang bahkan bisa meniru bakat dan kemampuan level SSS. Meskipun otoritas atas dunia rahasia yang dikendalikan Sen Muxue ini bukanlah kekuatan super, itu sudah menjadi bakatnya. Jadi tentu saja itu bisa ditiru. Meskipun dia tidak akan mencuri barang orang lain, seharusnya tidak apa-apa membiarkan orang lain berbagi dengannya kan? Sama seperti yang dia katakan apa yang ada di Sen Muxue yang bukan miliknya dan belum ditempati olehnya. Adapun apakah pihak lain bersedia? Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin mengira protesnya efektif. Sudah sangat baik untuk tidak mencuri dari orang lain. Haruskah saya mencari tempat seperti ini? Qin Xiao mencubit dagunya dan berpikir. Dia menemukan bahwa dunia rahasia ini benar-benar tempat yang bagus bahkan jika itu adalah dunia rahasia yang abis seperti yang sekarang. Tidak peduli dari aspek manapun, itu jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki publik. Meskipun sulit untuk meningkatkan batas level dunia, ini kurang lebih adalah dunia Anda sendiri dan Anda adalah satu-satunya penguasa di sini. Ini saja sudah cukup untuk menarik semua atasan. Qin Xiao memikirkan hal ini dan memutuskan bahwa jika dia menemukan alam rahasia seperti itu di masa depan, dia harus mengendalikannya. Dan dia tidak bisa tidak menetapkan targetnya di tempat rahasia gelap di kota Yunhai. Meskipun alam rahasia itu memang cukup berbahaya, jika kita menemukan cara untuk membersihkannya, itu akan jauh lebih baik daripada dunia rahasia Sen Muxue. Setidaknya alam rahasia gelap itu belum mengering, hanya saja lingkungannya berbeda dan energi spiritualnya termasuk materi gelap. TSK lupakan saja, mari kita tunggu dan lihat saja. Aku mungkin tidak takut dengan materi gelap ini tapi yang lain mungkin saja takut. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan untuk sementara waktu mengurungkan niatnya. Lagi pula dia mengendalikan dunia rahasia dan ingin mengumpulkan orang-orang di sekitarnya. Jika lingkungan membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup atau membuat mereka merasa tidak nyaman, itu sama saja dengan menempatkan kereta di depan kuda. Memikirkan hal ini, Qin Xiao perlahan meninggalkan dunia rahasia yang abis ini dan pada saat yang sama melihat saldo saat ini. Setelah 3 hari eksploitasi, bahkan jika sistem sebelumnya telah menipunya 3.000, dia sekarang memiliki 16.000. Cukup baginya untuk merokok 100 kali. Ini juga membuat Qin Xiao mengerti bahwa Anda tidak bisa hanya fokus memetik bulu domba dari satu orang. Jika tidak cepat atau lambat bulu domba itu akan tercabut atau bahkan bulu domba itu tidak akan tumbuh kembali. Sama seperti Sen Muxue dalam beberapa hari terakhir ini, nilai emosionalnya bahkan tidak mencapai 100. Rasanya seperti aku tidak peduli tentang apapun dan aku bahkan menikmatinya. Jika dia juga tidak suka bermain dengan pihak lain, dia pasti sudah menarik diri sejak lusa.
Bab 411 Produk Besar. Sudahlah, mari kita gambar beberapa dulu, saya ingin melihat apa yang bisa saya dapatkan dari 100 atau lebih undian ini. Qin Xiao menggelengkan kepalanya, membuang pikiran-pikiran ini dari benaknya, lalu mengklik antarmuka kumpulan kartu sistem untuk mulai menarik kartu. Sinar cahaya melintas dan segera hadiah itu muncul di depan matanya. Selamat kepada host karena mendapatkan poin pengalaman plus 23. Selamat kepada host karena mendapatkan poin pengalaman 11. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan pil pembersih sumsum kelas atas plus 1. Setelah menembak 10 kali berturut-turut, tidak ada kejutan. Bahkan jika itu adalah item bintang 4 yang dijamin sebagai bonus 10 kali, itu tidak ada gunanya baginya. Bagaimanapun, meskipun pil pembersih sumsum tingkat atas itu bagus, itu tidak diperlukan untuk tubuhnya saat ini. Belum lagi saya masih memiliki sistem, bahkan jika saya pecundang dalam kultivasi, saya tidak membutuhkan benda ini. Karena peningkatan levelnya dapat dicapai sepenuhnya oleh sistem. Namun Qin Xiao tidak kecewa. Bagaimanapun, dia tidak berharap untuk mendapatkan 10 pembayaran emas berturut-turut atau bahkan 10 pembayaran emas ganda berturut-turut. Datang lagi. Qin Xiao tidak membuang waktu dan terus mengeklik 10 kali berturut-turut. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya muncul satu yang nyaris dapat diterima. Ding. Selamat kepada host karena mendapatkan poin pengalaman plus 66. Selamat kepada host karena mendapatkan poin pengalaman plus 999. Selamat kepada host karena mendapatkan skin pengintai. Skin PS Lurker memungkinkan host untuk bersembunyi dan menyelinap sehingga menjadi pilihan terbaik untuk pembunuhan. Qin Xiao melihat pengenalan sistem ini dan merasa mulutnya berkedut sesaat. Terutama setelah melihat bahwa skin siluman yang disebut ini sebenarnya hanyalah satu set pakaian, aku hampir tertawa. Sistem ini sangat bagus, rasanya seperti bermain game. Tapi jelas ini tidak ada gunanya bagi Qin Xiao. Dan yang paling penting adalah aku menggambarnya 50 kali sebelum hal seperti ini muncul. Pil lainnya adalah pil pembersih sumsum atau pil penguat yang sama sekali tidak berguna baginya. Sesaat Qin Xiao merasa jengkel tanpa alasan yang jelas. Lalu dia melanjutkan merokok tanpa berpikir. Seperti yang diharapkan, tidak ada hal berguna yang terjadi padanya. Ini membuat Qin Xiao benar-benar tidak bisa duduk diam. Sialan sistem, apakah kamu menyesuaikan peluang untukku? Aku sudah menarik 80 kali dan bahkan tidak ada satupun hadiah bintang 5. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kepada sistem. Dia sangat curiga bahwa sistem telah menyesuaikan probabilitas untuknya, jika tidak, bagaimana mungkin tidak ada bintang 5 dalam 80 undian? Bukankah sudah disepakati bahwa akan ada jaminan minimum 80? Maaf, host, hasil yang dijamin adalah 90 undian, tetapi ada kemungkinan besar akan keluar lebih awal pada 80 undian. Jadi sistem bayi ini belum menyesuaikan ini setelah semua bayi ini sangat profesional dan beretika. Ketika Qin Xiao mendengar ini, wajahnya menjadi gelap dan dia sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan pihak lain. Jika tidak ada penyesuaian, bagaimana situasi ini bisa terjadi? Dia tahu bahwa ini pasti adalah balas dendam sistem padanya dan sistem itu tidak ingin dia mendapatkan sesuatu yang bagus. Sistem, kamu sudah keterlaluan. Kita sudah bersama begitu lama, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Hehe, aku sudah bilang kalau aku belum menyesuaikan ini jelas nasib burukmu, jadi kenapa kamu tidak percaya? Lalu tidak bisakah kamu membantuku menyesuaikannya? Tidak bisakah kamu membiarkanku menarik uangnya lebih awal dan mengeluarkan lebih sedikit uang? Qin Xiao bertanya dengan benar. Setelah mendengar ini, sistem tertegun dan berbicara setelah beberapa lama. Tuan, apakah Anda ingin mendengarkan apa yang Anda katakan? Anda telah menyinggung sistem ini namun Anda masih memintanya untuk menyesuaikan peluang Anda. Apakah Anda benar-benar tidak punya malu sama sekali? Saat sistem berbicara, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Tidak hanya Qin Xiao memikirkannya sepanjang hari, tetapi sekarang cukup baik sehingga dia tidak membalas dengan menyesuaikan probabilitas. Akibatnya, Qin Xiao benar-benar memintanya untuk membantunya menyesuaikan ini. Terutama karena pihak lain berbicara dengan sangat percaya diri, dia benar-benar tidak tahu malu sama sekali. Untuk sesaat sistem merasa bahwa Qin Xiao menjadi semakin keterlaluan dan sama sekali tidak memiliki batasan. Dia bahkan merasa seolah-olah dia tidak pernah bisa mengimbangi langkah orang lain. Setiap kali dia merasa bahwa Qin Xiao akan mencapai titik itu, dia akan selalu menurunkan batasnya sekali lagi, membuatnya terkejut. Namun Qin Xiao tidak peduli tentang itu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, sistem, kamu tahu tidak mudah bagiku untuk menghasilkan uang. Mengapa kamu tidak bisa lebih pengertian? Bahkan jika kamu tidak menyesuaikan probabilitas, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Enyah kau. Sistem sangat marah dengan ketidakberdayaan Qin Xiao dan berkata dengan gigi terkatup. Kamu selalu memikirkan tentangku yang memikirkan hal kecil itu, dan sekarang kamu memintaku untuk membantumu. Kamu bahkan tidak punya rasa malu, ya? Tapi aku melakukan itu karena aku mencintaimu. Qin Xiao berkata dengan kesedihan mendalam, jika bukan karena aku mencintaimu, mengapa aku sangat merindukanmu? Mengapa kamu tidak bisa mengerti dan menyetujui permintaanku? Aku bercinta. Ketika sistem mendengar ini, sistem sangat marah untuk sesaat. Dia akhirnya menyadari bahwa berbicara tentang ini dengan Qin Xiao benar-benar buang-buang waktu.
Pihak lain tidak punya malu, apalagi yang bisa kukatakan padanya. Ketika sistem memikirkan ini, sistem terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi tidak peduli bagaimana Qin Xiao mencoba. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas ketika dia melihat perasaan bahwa sistem ini benar-benar tidak berfungsi. Ketika saya memiliki kesempatan lain kali, saya pasti akan mempersulitnya. Dia sangat tidak kooperatif. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa merokok lagi. Seperti yang diharapkan, cahaya keemasan melintas. Selamat kepada host karena mendapatkan poin pengalaman plus 99. Selamat kepada host karena mendapatkan Originium plus 100. Selamat kepada host karena telah mendapatkan Boundary Pearl Child version. PS manik-manik batas adalah jantung dunia. Manik-manik ini dapat tumbuh menjadi dunia yang lengkap seiring berjalannya waktu dan penyerapan energi. Qin Xiao melihat item yang muncul dan awalnya acuh tak acuh. Lagi pula, ini hanyalah hadiah yang dijamin, tidak berbeda dengan membelinya dengan uang, jadi tidak ada yang perlu membuat bersemangat. Namun, ketika dia melihat bahwa item itu adalah manik-manik batas, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Karena ini adalah jantung dunia, sama seperti memiliki dunia sendiri. Bahkan jika itu hanya versi remaja, itu pasti sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Meskipun Shen Muxue pernah memilikinya sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi ini sangat berbeda. Karena manik batas Shen Muxue adalah sesuatu yang telah mengering dan mati bahkan jika dapat diaktifkan dan dihidupkan kembali. Namun energi dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk kembali ke dunia yang lengkap sangat besar dan menakutkan. Bahkan jika dia memiliki sistem, dia mungkin tidak dapat mempertahankannya. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya itu. Ini hampir setara dengan manik batas Shen Muxue yang hanya dapat mempertahankan tingkat dunia ruang rahasia. Bab 412 Penciptaan. Jika Anda ingin tumbuh menjadi dunia yang utuh, biayanya lebih murah daripada menyerang dunia secara langsung. Dan itu pasti lebih mudah juga. Inilah juga alasan mengapa dia tidak mencoba merebut manik batas Shen Muxue sebelumnya. Meskipun nilainya luar biasa, itu pasti akan sangat berguna baginya. Namun sumber daya dan waktu yang dikonsumsi akan lebih baik daripada membiarkan Shen Muxue menanganinya sendiri. Dengan cara ini dia tidak perlu melakukan apapun dan tidak peduli bagaimana bisnis Shen Muxue dia dapat membagikannya secara gratis. Bukankah ini jauh lebih sederhana dan nyaman daripada bekerja keras untuk mendapatkannya sendiri? Tetapi sekarang dia memiliki benda ini, itu berbeda karena ini adalah manik batas baru. Dibandingkan dengan Shen Muxue, itu seperti yang satu adalah bayi yang baru lahir dan yang lainnya adalah mayat yang perlu dibangkitkan. Kesenjangan itu bisa dibayangkan. Bahkan jika Qin Xiao tidak melakukan apapun, manik-manik dunia ini dapat tumbuh ke tingkat dunia yang lengkap. Namun waktu yang dibutuhkan sangat menakutkan, seringkali dimulai dari ratusan juta tahun. Jika Anda ingin mempercepat proses ini, Anda perlu menemukan cara untuk memajukannya. Namun, berapapun nilainya, itu pasti tidak sebanding dengan Shen Muxue. Qin Xiao segera bersemangat dan dengan cepat mengeluarkan manik-manik batas untuk melihatnya. Walaupun hanya seukuran buah kelengkeng, kilauannya seolah mengandung semua warna yang sangat menarik perhatiannya. Tampilannya seperti manik-manik cahaya berwarna-warni murni yang membuat orang terpesona. Dan itu mengandung aura dari semua hukum dasar. Meskipun aura hukum ini tidak kuat, ia dapat tumbuh dan berakar seperti benih. Jika Anda ingin mempercepat proses ini, Anda hanya perlu menyediakan berbagai energi dan zat kehidupan murni. Oke sistem, kamu benar-benar mencintaiku, aku tidak menyangka kamu akan memberiku hal sebaik ini. Qin Xiao berkata kepada sistem dengan gembira. Namun sistem bingung karena dia sendiri tidak menyangka bahwa Qin Xiao benar-benar dapat menggambar benda ini. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Qin Xiao, dia masih merasa puas diri. Sudahlah, meskipun itu tidak diberikan olehnya karena Qin Xiao mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia akan menerimanya dengan tenang. Bagaimanapun dia tidak mengatakannya sendiri jadi dia tidak berbohong kepada pihak lain. Hehe baguslah kalau kamu tahu. Sistem berkata dengan yakin. Namun Qin Xiao memutar matanya ketika mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Dia hanya mengatakannya dengan santai untuk membuat sistem senang tetapi sistem benar-benar menganggapnya serius. Namun, dia tidak mengungkapkannya. Lagi pula, salah satu elemen dasar menjadi bajingan kelas atas adalah belajar bagaimana berbicara dan menyenangkan orang lain. Hanya dengan cara ini Anda dapat mencapai tujuan Anda dengan lebih mudah, bukan? Selain itu, ini akan membuat pihak lain memilih untuk memaafkan Anda bahkan jika mereka mengetahui kebenaran nanti setelah ditipu. Dan ini adalah salah satu yang disebut nilai emosional. Dia mendengarkan suara ceria dari sistem. Jika pihak lain memiliki tubuh, dia mungkin masih menyeringai puas. Qin Xiao tidak bisa menahan senyum. Jika itu masalahnya, maka sistem beritahu saya bagaimana melakukannya sekarang. Apakah sama dengan proses pemurnian Shen Muxue? Sistem sudah sangat senang dan setelah mendengar ini, sistem itu segera membantu Qin Xiao menjelaskan secara gratis tanpa berpikir. Saat pihak lain memberitahunya, Qin Xiao dengan cepat mengendalikan dan memurnikan manik batas dan akhirnya menggabungkannya menjadi satu.
Dan di bawah bujuk rayu Qin Xiao, sistem bahkan menjelaskan secara rinci cara menggunakannya dan bahkan cara menggunakan manik batas sebagai senjata atau sebagai peralatan fungsional. Ini juga membuat Qin Xiao menyadari bahwa yang disebut manik-manik pembatas tidak hanya memungkinkan Anda untuk mengendalikan sebuah dunia. Jika Anda boros, Anda bahkan dapat memperhalusnya menjadi senjata ajaib. Misalnya sesuatu seperti alam semesta di telapak tangan Anda. Bahkan jika Anda tidak memiliki kekuatan magis dan metode kultivasi seperti itu, Anda tetap dapat menggunakan manik dunia ini sebagai medium dan menggunakannya dengan cara yang sama. Jika Anda benar-benar ingin menggunakannya sebagai senjata, Anda bahkan dapat membangkitkan beberapa hal di dunia manik-manik batas untuk menekan lawan di dalam dan kemudian perlahan-lahan menghadapinya. Atau Anda dapat memperlakukan manik-manik batas sebagai peralatan fungsional seperti base camp dan tas penyimpanan untuk menyediakan perbekalan bagi diri Anda sendiri. Ini sangat berfungsi penuh sehingga terasa seperti Anda membawa dunia bersama Anda. Dan yang paling penting adalah setelah Anda memiliki manik batas, Anda menjadi penguasa batas. Selama manik batas baik-baik saja dan saya tidak terbunuh oleh cara khusus apapun, saya akan abadi. Bahkan setelah hancur menjadi terak, Anda dapat dibangkitkan dan dilahirkan kembali tanpa batas dengan memakan manik batas. Ini juga membuat Qin Xiao semakin bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa manik-manik batas yang benar-benar lengkap akan memiliki fungsi yang begitu mengerikan. Sebagai perbandingan, kartu salinan item bintang 5 yang saya gambar sebelumnya hampir seperti sampah. Karena menurut sistem, manik-manik batas juga memiliki fungsi serupa. Selama Anda membawa seseorang yang Anda sukai ke dalam Realm Pearl dan membiarkan Pearl memurnikan mereka, Anda sebagai penguasa Realm juga akan dapat menguasai kemampuan ini. Satu-satunya perbedaan adalah kartu yang disalin dapat menjadi lebih kuat seiring pertumbuhan dan latihan Anda. Tetapi manik-manik batas relatif tetap dan sulit untuk ditingkatkan. Anda hanya dapat meningkatkannya secara komprehensif dengan meningkatkan level manik-manik batas. Dia tidak dapat lebih lanjut meningkatkan ini secara sepihak dengan memperkuat dirinya sendiri. Jika tidak, itu hanya akan memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manik-manik batas dan dapat menyebabkan manik-manik batas berkembang dengan buruk atau berkembang secara tidak normal. Setelah Qin Xiao memahami ini, dia juga memahaminya dalam hatinya dan kemudian datang ke dunia manik-manik batas. Namun karena Realm Pearl masih bayi, tidak ada apapun di dunia Realm Pearl kecuali energi dan berbagai hukum dasar yang lemah. Namun energi murni ini saja membuat Qin Xiao merasa seolah seluruh tubuhnya dibersihkan dan disublimasikan. Qin Xiao segera mulai menguasai pemurnian dan bergabung dengan manik batas. Pada saat yang sama, saya juga membentuk kembali dunia ini mencoba menciptakan penampilan yang ideal. Namun setelah mengotak-atiknya dalam waktu yang lama, penampilan akhirnya tidak memuaskan. Hal ini membuat Qin Xiao tertekan. Meskipun dunia manik-manik ini terlihat penuh dengan warna-warna dunia mitologi sebagai dunia yang dikendalikan oleh diri sendiri, seseorang selalu ingin mencapai tingkat kesempurnaan. Jadi, apapun yang saya lakukan, rasanya masih sedikit kurang pas. Tuan rumah, apakah Anda ingin saya memberi Anda beberapa template dunia? Sistem melihat ekspresi tertekan Qin Xiao dan bertanya. Mata Qin Xiao berbinar ketika mendengar ini dan dia dengan cepat berkata, sistem kamu sangat baik, aku tidak menyangka kamu bersedia membantuku. Sistem menjadi lebih bahagia ketika mendengar ini dan kemudian dengan murah hati mendaftar template dari berbagai dunia. Melihat ini, Qin Xiao menghabiskan waktu lama untuk memilih dan memilah banyak template. Kemudian dia mulai mengubah dunia Jizu sesuai dengan template ini dan pada saat yang sama menambahkan beberapa elemen yang dia sukai untuk menciptakan lingkungan dunia yang dia inginkan.